Hal pertama yang aku lakukan setelah bangkit kembali adalah meninggalkan makam Liu Ruyan sebagai lelucon, dan membuka peti matinya. Lalu aku mencium bibirnya, menghirup rasa stroberi di mulutnya. Hanya karena kekuatan aneh akan turun 3 hari kemudian. Semua roh raja akan bangkit kembali, dan Liu Ruyan dikubur mengenakan gaun pengantin merah, keinginannya tidak akan hilang. Setelah kekuatan aneh turun, ia akan berubah menjadi zombie yang menakutkan. Setelah berubah menjadi monster, Liu Ruyan menjadi penyelamat paling mengerikan di seluruh negeri Lu. Kemudian, seseorang di generasi selanjutnya melalui semacam kemampuan deduksi mengetahui cara menghadapi Liu Ruyan. Caranya sangat sederhana, yaitu mencium Liu Ruyan. Selama berhasil mencium Liu Ruyan, diri sendiri juga akan mendapatkan kekuatan yang sama menakutkannya dengan Liu Ruyan. Meskipun metode ini terlihat sederhana, namun sangat sulit untuk diwujudkan. Belum lagi mencium Liu Ruyan. Bahkan sebelum mendekatinya, seseorang akan langsung hangus menjadi mumi. Jadi, selama belasan tahun kiamat, metode ini tidak pernah berhasil diwujudkan oleh siapapun. Sekarang aku bangkit kembali. Hal pertama yang tentu saja adalah mencoba mendapatkan kekuatan Liu Ruyan. Jika aku berhasil, maka aku akan menjadi eksistensi paling mengerikan di kiamat ini. Lagi pula, aku sekarang sangat yakin, Liu Ruyan hanyalah mayat sekarang. Belum menjadi monster sungguhan. Ini bukan perkara bisa dicium sesuka hati. Untuk memastikan, aku memutuskan untuk masuk ke peti mati terlebih dahulu. Aku akan menciumnya selama 3 hari 3 malam. Dengan hati yang berdebar, aku langsung membuka paksa peti mati. Di dalam peti mati, Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin merah. Tidak ada tanda-tanda pembusukan di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan aneh telah mempengaruhi Liu Ruyan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku langsung melempar skop ke samping dan ikut berbaring di dalam peti mati. Menutup peti mati, pandanganku langsung berubah menjadi kegelapan yang menusuk tulang. Meskipun tidak ada cahaya di dalam peti mati, aku masih dengan mahir menarik Liu Ruyan ke dalam pelukanku, lalu langsung menciumnya. Terasa dingin di bibir, tapi tidak kaku sama sekali. Sebaliknya, aku merasa sangat lembut. Ini adalah perasaan yang sangat istimewa. Saat ini, aku benar-benar tenggelam dalam kelembutan yang langka ini, dan waktu pun berlalu begitu saja. Entah sudah berapa lama, aku tiba-tiba merasakan tubuh Liu Ruyan sedikit bergerak. Seketika aku mengerutkan kening. Mungkinkah Liu Ruyan bangkit lebih awal? Tiba-tiba aku merasakan sengatan tajam. Tanpa diketahui kapan, Liu Ruyan menggigit bibirku. Gigitan ini tanpa ampun. Bibirku seketika berdarah. Namun, aku tidak gentar sama sekali, malah langsung menggigit balik bibir Liu Ruyan. Liu Ruyan mengeluarkan pekikan, seolah-olah mengutuk perbuatanku yang jahat. Bersamaan dengan itu, di tengah hutan, sepasang pria dan wanita berjalan ke arah sini. Pria itu berusia 30-an, mengenakan jubah biarawan kuning, dengan senyum di wajahnya. Gadis itu tampak berusia kurang dari 20 tahun. Dengan rambut pendek, ia terlihat sangat murni. Gadis itu berkata kepada biksu itu, "Master Kongsu, Liu Ruyan bunuh diri dengan mengenakan gaun pengantin merah. Dikatakan dia tidak akan melepaskanku bahkan setelah menjadi hantu. Tolong bantu aku." Mendengar perkataan gadis itu, Master Kongsu menunjukkan ekspresi lega. "Amitabha. Saya telah secara profesional membasmi iblis selama 30 tahun. Baik hantu gentayangan maupun vampir, semuanya akan saya sucikan. Lagi pula, kali ini saya secara khusus membawa pedang kayu persik. Jika saya tidak bisa mengalahkannya," kata Master Kongsu. Saat ini, tangannya bergerak ke pinggang gadis itu, senyum di wajah Master Kongsu semakin lebar. Gadis berambut pendek itu diperkirakan masih. Setiap gerakan dan senyumannya dipenuhi pesona yang menggoda. "Tuan, selama saya bisa menyelesaikan Liu Ruyan dengan lancar, saya akan menjadi milik Anda." Namun, ketidakberuntungannya secara samar-samar menunjukkan sedikit rasa jijik. Gadis berambut pendek ini bernama Gu Qingrou. Sama seperti Liu Ruyan, dia juga seorang mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Sebelumnya, karena urusan kecil Liu Ruyan membuat Gu Qingrou marah. Dia bersama teman-teman sekelasnya mengucilkan Liu Ruyan, dan bahkan berkali-kali mencari masalah dengan Liu Ruyan. Tapi Gu Qingrou tidak pernah menyangka Liu Ruyan akan bunuh diri, dan bahkan memilih untuk mengenakan gaun merah palsu dan dimakamkan di Luo Fengang setelah kematiannya. Hanya untuk berubah menjadi hantu gentayangan setelah kematian untuk membalas dendam pada Gu Qingrou dan yang lainnya. Baru pada saat inilah Gu Qingrou sedikit panik. Dia benar-benar takut Liu Ruyan akan datang untuk membalas dendam padanya setelah kematiannya. Justru karena inilah dia mencari Kongsu untuk melakukan upacara pemakaman untuk Liu Ruyan. Membiarkannya segera bereinkarnasi. Tetapi ketika keduanya berjalan ke makam Liu Ruyan, mereka tiba-tiba tercengang. "Apakah ini makam Liu Ruyan?" kata Master Kongsu dengan sedikit terkejut, karena saat ini seluruh makam telah digali. Tanah makam berserakan di tanah, memperlihatkan peti mati merah besar di dalamnya. Seharusnya di sini. Tapi mengapa makamnya digali? Gumam Gu Qingrou. Mungkinkah Liu Ruyan hanya berpura-pura mati? Mendengar ini, Kongsu juga sedikit panik.
Meskipun dia seorang biksu, dia adalah biksu yang setengah tersembunyi. Dia tidak tahu kemampuan supernatural apapun. Kali ini dia datang terutama untuk menipu uang. Tetapi melihat pemandangan ini sekarang, Master Kongsu juga sedikit panik. Amitabha, energi di sini terlalu berat. Mengapa kita tidak datang lagi besok? Mendengar ini, ekspresi Gu Qingro langsung berubah. Anda sudah mendapat manfaatnya. Sekarang Anda takut? Apakah Anda masih laki-laki? Atau Anda pembohong? Baiklah, saya akan memeriksanya, kata Master Kongsu dengan enggan. Meskipun suasananya sangat menakutkan sekarang. Dia tidak berpikir Liu Ruyan benar-benar berpura-pura mati. Dengan pedang kayu persik di tangan, dia berjalan langsung ke arah peti mati. Tepat pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Cahaya bulan yang cerah sekarang berubah menjadi merah darah. Seluruh langit dan bumi seolah-olah langsung diselimuti darah, menjadi seperti neraka. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bahkan tidak memberi orang waktu untuk bereaksi. Mengapa ini terjadi? Mengapa bulan tiba-tiba menjadi merah? Master Kongsu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tetapi begitu dia berbicara, petir tiba-tiba turun dari langit. Saat ini, langit dan bumi berubah. Hujan hitam tiba-tiba turun ke bumi. Hujan ini tidak akan membersihkan segala kenajisan. Sebaliknya, itu akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Kekuatan aneh benar-benar meletus. Tak terhitung roh orang mati yang tak terhitung jumlahnya bangkit saat ini. Mereka akan berubah menjadi iblis paling mengerikan untuk memburu semua manusia yang mereka temui. Tetapi manusia juga tidak tanpa harapan. Setelah kebangkitan aneh, setiap orang memiliki kemungkinan untuk membangkitkan tanda darah. Setiap tanda darah mewakili kekuatan yang kuat. Bahkan ada orang suci yang dapat membangkitkan 3 tanda darah secara bersamaan. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah keberadaan teratas. Sungguh keberuntungan. Guru Kongsu panik saat melihat ini. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Gu Qingro sekarang, dan langsung melarikan diri. Gu Qingro menatap Guru Kongsu yang melarikan diri, dipenuhi amarah, tetapi situasinya benar-benar tidak dapat ditoleransi. Gu Qingro tidak berani berlama-lama lagi, dan hanya bisa memilih untuk pergi dari sini. Dan pada saat ini, apa yang terjadi di dalam peti mati juga terjadi. Saya sekarang bisa merasakan kekuatan aneh memancar dari Liu Ruyan. Saya akan mati. Lupakan saja, bersihkan dia dulu. Karena pengalaman sebelumnya. Kali ini, berurusan dengan Liu Ruyan terasa lebih lancar. Begitu saya menyentuhnya, saya menyadari ada yang tidak beres. Karena tubuh Liu Ruyan saat ini tidak lagi sedingin sebelumnya, malah menjadi sangat panas. Dan bahkan memiliki gigi yang tajam. Tetapi bahkan dengan begitu, saya masih tidak ragu sama sekali. Karena jika kali ini gagal, saya akan mengalami lagi kengerian kebangkitan. Tubuh Liu Ruyan mengalami transformasi ini. Dan transformasi yang sama terjadi pada saya. Gelombang kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyerbu saya. Hanya dalam sekejap, saya merasakan sakit yang menusuk tulang. Di bawah kekuatan yang ganas, tubuh saya perlahan-lahan menjadi kaku. Tubuh yang tidak bisa mati, tidak bisa binasa adalah langkah pertama untuk menjadi zombie. Tapi kemudian saya menemukan ada yang tidak beres lagi. Kesadaran saya mulai kabur. Seluruh tubuh seolah-olah akan tenggelam dalam tidur abadi. Kekuatan tunggal menyerbu pikiran saya. Jika saya tidak tahan, saya mungkin akan menjadi zombie sungguhan. Meskipun zombie kuat. Tapi mereka memiliki kelemahan besar, yaitu pemikiran yang lamban dan sulit memiliki kecerdasan manusia biasa. Tapi saya perlu mengubah ini, berusaha melawan kekuatan aneh ini, agar kesadaran saya tidak begitu tenggelam. Perubahan pada tubuh saya semakin besar, menjadi pucat tanpa darah, pupil mata juga menjadi merah darah. Tidak hanya itu, saya bahkan menumbuhkan sepasang sayap hitam pekat di punggung saya. Akhirnya, saya berhasil bertahan hidup. Dan juga mendapatkan kekuatan zombie. Saat ini, saya akhirnya memahami situasi saya. Liu Ruyan berubah menjadi vampir. Dan saya ternyata menjadi vampir. Vampir adalah salah satu dari 4 leluhur iblis, dan yang terkuat. Dalam beberapa legenda, vampir adalah roh tulang punggung yang legendaris. Saya merasakan kekuatan di dalam tubuh saya. Tubuh saya dipenuhi kegembiraan. Kemudian saya menendang peti mati dengan satu kaki, dan keluar dari peti mati. Dan saat saya keluar dari peti mati, Liu Ruyan yang berubah menjadi vampir juga terbang keluar. Liu Ruyan saat ini mengenakan gaun merah. Dan tatapannya yang tertuju padaku memancarkan kebencian yang mendalam. Begitu melihat ekspresi Liu Ruyan ini, aku langsung mengerutkan kening. Jika saya ingat dengan benar, Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya, setelah menjadi vampir, tidak ada orang yang hidup tersisa. Yang tersisa hanyalah kebencian. Hal pertama yang dilakukannya setelah terbangun adalah pergi ke Universitas Sains dan Teknologi Jianghai dan membunuh semua orang yang pernah menindasnya. Dan di kehidupan ini, untuk mencuri kekuatan Liu Ruyan. Saya menahannya selama beberapa jam. Bukankah dia akan membalas dendam sekarang? Dengan pemikiran ini, saya juga mengerahkan seluruh kekuatan saya. Jika Liu Ruyan berani menyerang saya tidak akan ragu untuk melawan. Liu Ruyan saat ini membawa niat membunuh yang tak terbatas.
Seketika saya merasakan suhu di sekitarnya turun drastis. Tanah di bawah kaki saya retak dan menjadi kering. Suhu terus meningkat, tanah asli perlahan berubah menjadi lahar. Inilah kekuatan Hanba. Aku melompat dan langsung meninggalkan tanah. Meskipun aku mendapatkan kekuatan ini berkatmu, tapi jika kau ingin membunuhku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tubuhku mengeras lagi, dan saat berikutnya aku muncul di depan Liu Ruyan. Mencekik leher Liu Ruyan, auraku saat ini benar-benar menyelimuti Liu Ruyan. Jiang Cheng berbeda dengan Hanba. Hanba adalah dewa bencana, yang memiliki kekuatan mengendalikan cuaca. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan yang menentang surga, aku memiliki tekanan yang eksklusif untuk Raja Zombie, seperti Kaisar Manusia. Saat ini, bahkan Hanba pun harus tunduk. Sederhananya, Liu Ruyan ahli dalam jarak jauh, sementara aku tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Di bawah tekanan yang kuat, Liu Ruyan seketika kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia sekarang seperti domba kecil yang penurut. Hanya saja sepasang matanya yang indah menatapku. Masih sedikit berduka. Bisakah kau mengerti apa yang aku katakan? Tanyaku dengan suara rendah. Tapi Liu Ruyan tidak menjawab sama sekali. Melihat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Sepertinya Liu Ruyan tidak memiliki kesadaran diri seperti diriku. Jika begitu, ini kesempatan yang baik untuk mencoba kemampuan baruku. Kemudian, aku langsung menggigit leher Liu Ruyan. Gigi tajamku langsung menggigit leher Liu Ruyan. Setelah beberapa detik, aku perlahan melepaskan Liu Ruyan. Menjadi Jiang Cheng, aku memiliki total 3 kemampuan. Kemampuan pertama adalah tekanan raja, yang memiliki efek menekan segala sesuatu, dan juga bisa menginfeksi orang hidup menjadi zombie. Kemampuan kedua adalah abadi dan tak terhapuskan. Tubuhku sangat kuat dan bisa memulihkan hidup melalui darah. Kemampuan ketiga adalah membunuh dan berevolusi. Membunuh makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan tanpa efek samping. Apa yang baru saja aku gunakan pada Liu Ruyan adalah kemampuan pertama, tekanan raja. Liu Ruyan sendiri adalah zombie, dan kekuatannya sendiri setara denganku. Aku tidak yakin apakah aku bisa meninggalkan jejak di tubuhnya. Setelah melakukan ini, aku kembali menatap Liu Ruyan. Aku belum pernah mengamatinya dengan seksama sebelumnya, tapi kali ini aku melihatnya dengan hati-hati. Mata bertemu, dan aku tiba-tiba merasakan adanya hubungan dengan Liu Ruyan. Aku seketika sangat gembira. Dengan hubungan ini, aku bisa langsung memerintahkan Liu Ruyan untuk melakukan apa saja. Dan dia sama sekali tidak akan melawan. Saat ini, pria dan wanita sendirian di pulau kuburan ini. Jika orang yang tidak teguh pendirian, mungkin langsung melakukan tindakan melanggar hukum. Tapi aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku ingat ketika aku berada di dalam peti mati, aku mendengar orang mendekat dari luar. Adapun percakapan mereka, aku juga mendengarnya dengan jelas. Jika demikian, aku akan membalas dendamu dulu. Mataku kembali menjadi dingin. Aku melihat ke kejauhan. Setelah mendapatkan kekuatan Jiang Cheng, semua kemampuanku jauh melampaui orang biasa puluhan kali lipat. Hanya dengan sekali lihat, aku melihat Gu Qingrou dan Master Kong Su. Setelah mengunci target, aku segera mengepakkan sayap dan terbang ke arah mereka. Liu Ruyan sekarang juga menjadi bawahanku. Dia mengikutiku perlahan. 1 kilometer jauhnya, Master Kong Su yang berlari terus-menerus selama belasan menit. Akhirnya tidak tahan lagi. Dia terengah-engah dan terus melihat ke belakang. Dasar biksu bau tak tahu malu meninggalkan aku sendirian di sini. Gu Qingrou bergegas datang. Menatap Master Kong Su dengan mata jahat. Aku tidak takut. Siapa yang tidak takut saat berhadapan dengan penipu? Master Kong Su berkata dengan sedikit membela diri. Mendengar ini Gu Qingrou langsung marah. Tapi saat Gu Qingrou hendak memarahi Master Kong Su, dia tiba-tiba melihat pemandangan mengerikan di belakangnya. Sesosok mayat perlahan merangkak keluar dari tanah. Gu Qingrou panik ingin melarikan diri. Namun kakinya lemas dan kemudian dia langsung jatuh ke tanah. Ada apa? Master Kong Su sedikit bingung segera mengikuti pandangan Gu Qingrou, tapi begitu menoleh mata Master Kong Su, langsung dipenuhi rasa takut karena di depannya ada iblis sejati, ada monster. Master Kong Su berteriak segera menarik Gu Qingrou untuk lari, tapi baru berlari beberapa langkah. Master Kong Su tiba-tiba berhenti karena saat ini dia sudah dikepung oleh iblis tak terhitung iblis yang merangkak keluar dari tanah. Saat ini ada puluhan iblis. Ini hanyalah yang paling rendahan, tidak memiliki kecerdasan. Yang ada hanyalah niat membunuh yang tak ada habisnya, dan iblis di sekitar semakin banyak sepenuhnya mengepung Gu Qingrou dan rekannya. Master, bisakah kau melakukannya? Cepat bunuh monster ini. Gu Qingrou benar-benar panik. Master Kong Su bergumam, aku pandai menipu orang tapi aku benar-benar tidak tahu cara menghadapi hantu sungguhan. Dan iblis di depanku tak ada habisnya, jumlahnya semakin banyak, bertarung saja. Master Kong Su bertekad meremas pedang kayu persik itu dan langsung ingin bertarung. Dia mengerahkan kekuatan pedang kayu persik itu. Langsung menusuk salah satu iblis, tapi anehnya pedang kayu persik itu sama sekali tidak melukai iblis itu. Seandainya aku tahu, aku tidak akan repot-repot membeli pedang kayu persik. Master Kong Su berkata dengan penyesalan, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Iblis-iblis ini tanpa ragu menyerbu Master Kong Su seperti gelombang, bahkan Master Kong Su tidak mengeluarkan suara apapun.
Dia lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Gu Qingrou di samping menyaksikan pemandangan ini emosinya benar-benar hancur. Siapa yang akan menyelamatkanku? Aku tidak mau mati. Air mata mengalir deras di sudut mata Gu Qingrou. Iblis di sekitar setelah membunuh Master Kongsu. Segera menyerbu Gu Qingrou. Dia menutup matanya ketakutan menunggu kematian berikutnya. Tapi kematian yang dibayangkan tidak datang. Aku kenapa belum mati? Begitu membuka mata, Gu Qingrou melihat sesosok bayangan muncul di depannya. Bayangan ini memancarkan aura penindasan yang luar biasa kuat. Seketika aku bergerak. Cahaya darah meledak dari telapak tanganku. Semua iblis di depanku seperti tahu yang membusuk. Iblis juga memiliki tingkatan. Dari rendah ke tinggi adalah F hingga F, dan iblis-iblis ini meskipun jumlahnya banyak tapi hanyalah iblis F terlemah. Seseorang datang menyelamatkanku. Gu Qingrou berpikir dalam hati, terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Gu Qingrou, bisakah kau memberitahuku namamu? Gu Qingrou menatapku. Aku menoleh menatap Gu Qingrou. Kecantikan Gu Qingrou tidak buruk, dia juga bisa dianggap sebagai calon kecantikan. Hanya saja karena keterkejutan yang hebat membuatnya terlihat sangat rapuh. Riasan yang tadinya indah di wajahnya sudah luntur. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya tidak ingin kau mati begitu cepat, kataku dengan dingin. Gu Qingrou sedikit bingung. Dia selalu merasa ada yang aneh dengan kata-kataku, tetapi dia tidak tahu persis apa yang salah. Dia merasa tidak bisa mengungkapkannya. Tampan, apakah kamu Superman? Atau seorang kultivator legendaris? Bisakah kamu melindungiku di masa depan? Aku akan mengabdi padamu seperti sapi atau kuda. Gu Qingrou menatapku. Meskipun dia gugup di dalam hati, dia perlahan-lahan mendekatiku. Gu Qingrou karena sering berolahraga. Jadi sosoknya sangat baik. Dia punya tubuh yang montok. Tampan? Apa maksudmu? Gu Qingrou berkata dengan sedikit keluhan. Tidak apa-apa, kekuatanku tidak cukup untuk melindungimu. Tapi aku punya teman yang seharusnya kamu kenal. Dia pasti bisa melindungimu. Mendengar ini, Gu Qingrou wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Siapa? Dia ada di belakang. Gu Qingrou segera menoleh untuk melihatnya. Tetapi setelah melihat sekilas, Gu Qingrou langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Karena yang muncul di depannya adalah Liu Ruyan, mengenakan gaun pengantin merah. Melihat Liu Ruyan, Gu Qingrou benar-benar panik. Dia segera ingin melarikan diri. Kekuatan Gu Qingrou terlalu lemah. Liu Ruyan bergerak. Dia segera muncul di depan Gu Qingrou dan kemudian mencengkeram leher Gu Qingrou dengan keras. Maafkan aku? Gu Qingrou masih ingin meminta maaf, tetapi semuanya sudah terlambat. Dia sekarang akhirnya mengerti. Mengapa aku menyelamatkannya barusan? Karena aku tidak ingin dia dibunuh oleh iblis, tetapi ingin meninggalkannya untuk Liu Ruyan. Segera Gu Qingrou kehilangan nyawanya sepenuhnya. Setelah Gu Qingrou mati, Liu Ruyan melemparkannya ke samping seperti anjing mati. Kemudian mata yang tadinya penuh niat membunuh kembali tenang. Aku melirik mayat Gu Qingrou, hatiku dipenuhi kedamaian. Kiamat telah tiba. Di dunia kiamat ini, nyawa manusia lebih murah dari rumput. Tanpa kekuatan yang besar, pada akhirnya hanya akan menjadi abu. Tetapi pada saat ini, aku tiba-tiba menemukan pemandangan aneh. Karena saat ini, semua iblis yang terbunuh di sekitarnya mulai memancarkan cahaya merah yang aneh. Apa yang terjadi? Tetapi kemudian pemandangan yang lebih aneh muncul. Semua mayat iblis berubah menjadi satu massa bola cahaya merah dan langsung menyerbu ke arahku. Aku ingin melawan, tetapi aku tidak merasakan bahaya apapun dari mereka. Detik berikutnya, massa cahaya itu menyatu ke dalam tubuhku. Massa cahaya ini dapat meningkatkan kekuatanku. Aku langsung mengerti. Ini adalah kemampuan lainku, evolusi pembantaian. Selanjutnya, mataku menyapu seluruh camp iblis. Senyum muncul di wajahku. Bagi orang lain, camp iblis ini pasti tempat yang sangat menakutkan. Tetapi bagiku, ini adalah tempat terbaik untuk mengasah monster. Diperkirakan ada setidaknya puluhan ribu iblis di seluruh camp iblis. Iblis-iblis ini perlahan-lahan bangkit kembali. Tak henti-hentinya merangkak keluar dari tanah. Melihat pemandangan yang menghancurkan ini, senyum di wajahku perlahan-lahan menjadi ganas. Detik berikutnya, cahaya merah meledak dari tubuhku. Iblis tingkat F sama sekali tidak berdaya di depanku. Mudah untuk dimusnahkan sepenuhnya. Hanya sebagian kecil iblis kuat yang bisa sedikit menahan seranganku. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa lolos dari kematian. Liu Ruyan di samping melihatku bertindak. Kemudian dia juga bergabung dalam pertempuran. Dewa Langit dan Dewa Bencana, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Seketika, lava muncul dari sekeliling Liu Ruyan, dengan mudah memusnahkan sekelompok besar iblis. Melihat ini, aku tidak bisa menahan rasa iri. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku jelas lebih kuat. Namun, jika berbicara tentang efisiensi membunuh monster, Liu Ruyan yang terus-menerus bertarung. Setiap iblis berubah menjadi energi murni yang mengalir ke dalam tubuhku. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba merasakan perut bagian bawahku terasa panas. Kemudian, pori-pori di seluruh tubuhku seolah meledak, dan sensasi rangsangan yang kuat tiba-tiba muncul di otakku. Aku menerobos. Berdasarkan pembagian tingkat pengguna garis keturunan manusia, aku seharusnya berada di tingkat 12. Namun,
Kekuatan tempur sebenarnya jauh melebihi tingkat 2. Pengguna garis keturunan terkuat di kehidupan sebelumnya adalah keberadaan tingkat 9. Aku bertanya-tanya seberapa kuat aku jika aku menerobos ke tingkat 9. Aku tidak bisa menahan diri untuk memikirkan seseorang di benakku. Di kehidupan sebelumnya, muncul seorang kaisar wanita yang terkenal. Dia lahir dengan luar biasa. Dan pada saat yang sama membangkitkan 18 garis keturunan. Hanya dalam 3 tahun, dia mencapai tingkat 9. Seorang diri, dia bisa menghadapi iblis garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Munculnya dia tidak diragukan lagi adalah harapan terakhir umat manusia. Aku di kehidupan sebelumnya dan dia bagaikan api unggun dan kobaran api yang meluap. Tetapi sekarang aku telah berubah menjadi debu mayat hidup, aku benar-benar yakin bisa melampaui kaisar wanita dalam waktu singkat, bahkan sepenuhnya menghancurkannya. Di sisi lain, Jiang Hai sekarang benar-benar meletus. Iblis garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dunia manusia. Yang paling tragis adalah sekolah dan rumah sakit. Di tempat-tempat ini, entah berapa banyak orang yang mati di sini. Namun, bahaya seringkali disertai dengan kesempatan. Banyak orang memiliki tato yang aneh di tubuh mereka. Orang-orang yang memiliki pola-pola ini disebut pengguna garis keturunan. Menjadi pengguna garis keturunan juga terkait dengan diri sendiri. Sebagian besar pengguna garis keturunan adalah kaum muda. Orang tua, lemah, sakit, dan cacat jarang bisa bangkit menjadi pengguna garis keturunan. Tetapi begitu seseorang bisa bangkit menjadi pengguna garis keturunan, dia akan segera mengalami perubahan besar. Semua penyakit hilang. Tubuh langsung pulih ke puncak, mendapatkan kekuatan yang mengerikan. Saat ini, di kantor markas militer Jiang Hai. Seorang pria parubaya melihat dokumen di tangannya, alisnya berkerut erat. Tapi saat ini, seorang prajurit muda tiba-tiba menerobos masuk. Kapten Lee, di antara tentara kita, ada 320 orang yang bangkit menjadi pengguna garis keturunan. Mereka dapat mengaktifkan wujud asli garis keturunan mereka, dan efek melawan iblis ini jauh melebihi tentara biasa lainnya. Mendengar ini, orang yang dipanggil Kapten Lee itu mengangguk. Kemudian tubuhnya bergerak sedikit. Sebuah garis keturunan naga jahat merah berbintang tiba-tiba muncul di lengannya. Dan segera, aura Kapten Lee. Semakin kuat, semakin kuat. Jubah merah darah menyelimutinya. Inilah wujud asli garis keturunan, jurus terkuat pengguna garis keturunan. Kekuatan yang benar-benar aneh dan menakutkan. Kapten Lee tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Garis keturunan naga jahat yang dibangkitkannya adalah jurus tunggal. Meskipun bukan yang terkuat. Namun kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Kapten, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Menurut gambar satelit, di suatu tempat di kota Jiang Hai, sebuah gang berantakan muncul fluktuasi energi yang besar. Dengan operasi sederhana tentara. Apa yang baru saja saya lewati muncul di video. Melihat ini, Kapten Lee yang awalnya tenang menjadi benar-benar gelisah. Apakah ini manusia atau hantu? Jika itu iblis, mengapa ia menyerang sesamanya? Tetapi jika itu manusia, mengapa ia begitu aneh? Kapten, menurut penyelidikan kami, pria ini bernama Xia Er. Dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Teknologi. Dan wanita ini lebih istimewa, bernama Liu Ruyan. Beberapa hari lalu baru saja bunuh diri. Mendengar ini, Kapten Lee terdiam. Setelah beberapa lama, dia perlahan berbicara lagi. Karena dia masih hidup, ada kemungkinan untuk dibujuk. Cobalah untuk menghubungiku, mungkin kita bisa berteman. Prajurit itu mengangguk, baru saja ingin berbicara, tetapi radio di tangannya tiba-tiba berbunyi. Laporan, target terdeteksi di lokasiku, ada fluktuasi energi aneh. Perkiraan awal setidaknya tingkat 1. Suara itu sampai ke telinga mereka berdua, Kapten Lee langsung panik. Fluktuasi energi tingkat 1, bukankah itu berarti ada iblis tingkat 1 yang muncul? Tidak mungkin. Meskipun kekuatanku kuat, aku belum tentu bisa menanganinya. Iblis tingkat 1. Segera kirim seseorang untuk membantu Xia Er. Xia Er adalah sosok yang kuat seperti itu. Selama dia masih hidup, dia tidak boleh mati. Invasi aneh telah turun, yang paling dibutuhkan manusia adalah pengguna keturunan darah. Dan kemunculanku, tidak diragukan lagi, memberikan harapan besar bagi Kapten Lee. Keberadaan yang begitu kuat. Jika bisa bergabung dengan militer, pasti bencana akan dapat ditenangkan dalam waktu singkat. Prajurit itu mendengar perkataan Kapten Lee. Segera mulai menghubungi tim pengguna keturunan darah untuk pergi membantu. Sementara itu, aku tidak menemukan apapun. Hanya dalam waktu 1 jam, aku telah membasmi puluhan ribu iblis. Efisiensi Liu Ruyan jauh melebihi aku. Dia membunuh 40 hingga 50 ribu iblis. Jumlah iblis yang diburu semakin banyak, dan pada akhirnya, kecepatan kemunculannya bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan pembantaian. Dan aku juga menemukan bahwa tampaknya Liu Ruyan telah mendapatkan sebagian dari kemampuanku. Iblis yang dia bunuh, entah bagaimana, juga dapat diubah menjadi poin pengalamanku. Karena itu juga, aku sekarang telah melangkah ke tingkat ketiga. Iblis di pelabuhan gila ini sudah tidak banyak lagi. Saatnya pergi ke tempat berikutnya. Jika aku tidak salah ingat,
tempat dengan iblis terbanyak di seluruh Jianghai, adalah Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Dengan kekuatanku, ditambah Liu Ruyan, mungkin tidak akan ada kecelakaan. Memikirkan hal ini, aku tidak ragu lagi, dan langsung berjalan menuju lokasi sekolah. Tetapi aku belum meninggalkan pelabuhan gila ini, ketika aku segera merasakan aura yang sangat kuat. Saat ini, aura itu dengan cepat menyerang ke arahku. Aura ini milik iblis. Hanya dengan perkiraan awal, aku sudah bisa menghakiminya. Kekuatan lawan setidaknya tingkat 1. Mataku tertuju ke kejauhan, dan seketika muncul dua sosok di depanku. Di depan adalah seorang wanita, penampilannya sangat menyedihkan. Gaun panjangnya saat ini tercemar oleh banyak darah kotor. Hanya dengan melihat sekilas, aku yakin identitas wanita ini. Di dada wanita berjubah putih ini, ada pola rubah ekor 9 berwarna merah darah. Ini adalah tanda pengguna keturunan darah. Wanita ini berlari sekuat tenaga ke depan, dan di belakangnya, masih ada sosok mengerikan yang besar. Ini adalah iblis mengerikan yang mengenakan jubah naga hitam, dan di tangannya, dia memegang pedang hitam panjang. Pedang panjang itu tampaknya memiliki bayangan ungu yang ganas. Ternyata adalah iblis tingkat 1, Raja Singa periode negara berperang. Aku segera mengenali iblis ini. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah melihat kengerian Raja Singa periode negara berperang ini. Dia adalah seorang kaisar dari periode negara berperang. Kini, ia bangkit kembali karena kekuatan aneh, tidak hanya kuat, tetapi juga memperoleh semacam kekuatan kaisar. Hal ini agak mirip denganku. Di kehidupan sebelumnya, Raja Singa Perang memiliki kekuatan yang mengerikan. Orang-orang sama sekali tidak bisa menghadapinya, tetapi akhirnya dia mati dengan menyedihkan, dengan satu gerakan tangan Liu Ruyan. Sekarang, menghadapi Raja Singa Perang, tentu saja aku sama sekali tidak takut. Wanita itu semakin mendekatiku. Dan aku langsung berdiri di jalur yang akan dilalui wanita itu. Segera wanita itu menabrakku. Dia hanya merasa dirinya seperti menabrak lempengan baja. Seluruh tubuhnya langsung terpental keluar. Wanita berbaju putih menjerit. Matanya seketika menatapku dengan sedikit kesal, tetapi dia masih mengingatkanku. Cepat lari, ada monster di belakang. Segera Raja Singa Perang juga datang ke hadapanku. Di kemudian hari, iblis yang kuat tidak lagi berbeda dari manusia. Pada saat yang sama, aku juga sedang menimbang Raja Singa Perang. Tapi kemudian aku menggelengkan kepala. Karena kekuatan Raja Singa Perang terlalu lemah. Meskipun hanya iblis level 1, karena baru saja bangkit kembali, kekuatannya jauh di bawah kekuatanku saat ini. Liu Ruyan bisa mengatasi keberadaan seperti itu. Bahkan aku tidak perlu bergerak. Tapi saat itu, Raja Singa Perang tiba-tiba berbicara. Dia mengambil barangku. Jika kamu merebutnya kembali, kita akan menjadi sekutu. Dia sudah memiliki kecerdasan? Tampaknya memang tidak bisa membiarkanmu terus tumbuh. Kalau tidak, di masa depan pasti akan menjadi ancaman. Aku mendengarkan perkataan Raja Singa Perang. Langsung menjawab, iblis itu mengerikan. Iblis yang memiliki kecerdasan lebih mengerikan lagi. Detik berikutnya Liu Ruyan sudah bergerak. Seluruh tubuhnya seketika meledak dengan aura panas. Semburan lava panas langsung menyerang Raja Singa Perang. Raja Singa Perang terlalu kaku. Tetapi kemudian dia langsung mengayunkan pedang di tangannya. Bayangan naga ungu raksasa seketika muncul, langsung menahan serangan Liu Ruyan. Mati. Suara melengking kembali keluar dari mulut Raja Singa Perang. Kemudian muncul beberapa naga ungu raksasa lagi, serempak menyerang Liu Ruyan, seolah ingin menelannya. Ada sedikit kekuatan, tapi masih kurang untuk menghadapi Liu Ruyan. Saat ini, Liu Ruyan juga tiba-tiba memiliki ular api di tubuhnya. Detik berikutnya, tak terhitung ular api dari tubuh Liu Ruyan seketika menyerang naga ungu raksasa. Selanjutnya, hal yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Ular api Liu Ruyan seolah memiliki daya bakar yang sangat menakutkan, seketika membakar naga ungu raksasa ini. Ular api menggunakan naga ungu raksasa sebagai nutrisi, menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Dengan kematiannya, saudaraku. Dari mulut Liu Ruyan, sebuah suara keluar. Segera ular api Liu Ruyan sepenuhnya menelan Raja Singa Perang. Raja Singa Perang tidak punya kemampuan untuk melawan. Terbakar oleh api yang tak ada habisnya. Dan saat jiwanya akan hancur, aku langsung meminta Liu Ruyan mematikan apinya. Kemudian aku sendiri memegang leher Raja Singa Perang dengan satu tangan. Kuku yang tajam seketika menggores kulit dan daging Raja Singa Perang. Hanya sesaat. Darah dari Jiang Cheng mengalir ke dalam tubuh Raja Singa Perang. Kemampuan paling dasar dari seorang zombie adalah infeksi, yang dapat mengubah segala bentuk kehidupan menjadi sejenisnya. Raja Singa Perang ini tidak lemah. Aku tidak ingin dia mati begitu saja. Lebih baik menjadi bawahanku. Setelah menerima darahku, seluruh tubuh Raja Singa Perang terus-menerus diubah. Luka-luka sebelumnya dengan cepat sembuh. Di saat-saat kritis, ada juga ikatan tambahan denganku. Menjadi, mulai sekarang, nyawa Raja Shingoku sepenuhnya berada di tanganku. Hanya butuh satu pikiran dariku untuk menghancurkannya. Tuan, Raja Shingoku menatapku dengan mata kosong. Melihat pemandangan ini, aku tersenyum puas dan terdistorsi.
Awalnya dia hanyalah iblis biasa. Tapi setelah dimodifikasi dengan darahku, dia sekarang telah mencapai level S. Dia adalah iblis yang mampu menghancurkan seluruh umat manusia. Bahkan Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya hanya sekelas SS. Sekarang giliranmu. Aku menatap wanita berbaju putih di sampingku. Saat ini, Xiaohi tampak ketakutan dan tidak berani mengangkat kepala. Kakak, jangan bunuh aku. Aku sangat berharga. Tinggalkan aku. Aku bisa menjadi kuda atau sapimu. Kudengar kamu merebut sesuatu dari Raja Shingoku itu. Apa itu? Biarkan aku lihat, kataku dengan penuh minat. Mendengar ini, wajah Xiaoyi menunjukkan ekspresi kesulitan. Kakak, dengarkan penjelasanku. Aku baru saja menemukan pohon buah. Ada buah merah di atasnya. Aku haus jadi langsung memakannya. Tak lama setelah makan, benda mengerikan ini menggali dari tanah dan menempel padaku seolah-olah aku berutang uang padanya. Kata Xiaoyi dengan sangat sedih. Buah merah. Di dada Xiaoyi, ada juga tanda darah yang mengerikan. Tanda darah ini adalah pola danau 9 ekor. Saat ini memancarkan sedikit cahaya mengerikan. Benar saja, dia memakan buah persembahan dewa. Buah persembahan dewa adalah benda yang sangat istimewa. Orang biasa yang memakannya bisa menjadi pembawa tanda darah. Pembawa tanda darah memiliki peluang untuk meningkatkan kekuatan tanda darah mereka. Jika iblis bisa mendapatkan buah persembahan dewa, tingkat kengerian mereka akan meningkat drastis. Aku tidak menyangka gadis di depanku begitu beruntung. Makan buah persembahan dewa di hari pertama kiamat. Benar-benar keberuntungan orang bodoh. Mulai sekarang, kamu akan ikut denganku. Kataku sambil mengulurkan jari ke arah Xiaoyi. Kuku yang kuat tiba-tiba merobek kulitnya. Seketika, ada ikatan antara aku dan Xiaoyi. Namun, aku tidak langsung mengubah Xiaoyi menjadi zombie. Karena sudah terlalu banyak zombie di sekitarku, memiliki satu manusia untuk menyeimbangkan itu baik. Xiaoji tidak merasakan apa-apa yang berarti. Dia hanya merasa bahwa aku di depannya terlihat sedikit lebih ramah daripada sebelumnya. Tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Kakak, mulai sekarang aku akan menjadi bawahan nomor satumu. Siapa namamu? Apakah ini kakak ipar? Apakah kakak ipar juga zombie? Kulitnya sangat putih. Aku iri. Saat ini, Xiaoji sama sekali tidak gugup lagi. Aku baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari sekeliling. Aku mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Aku menemukan ada ratusan pembawa tanda darah mengelilingiku. Ada apa, kakak? Aku merasakan banyak aura kuat di dekat sini. Mungkinkah kita menjadi sasaran lagi? Pada saat ini, seorang pria muda berseragam tempur dengan cepat berjalan ke arahku. Kemudian dia memberi hormat dengan hormat. Anda pasti Sherba? Saya Zhao Shan, Kapten Tim Tanda Darah Klan Jianghai. Menurut deteksi kami, ada fluktuasi aneh yang kuat di dekatnya. Tampaknya ada iblis yang mengerikan muncul. Tim kami dikirim untuk membantu Anda. Mendengarkan kata-kata Zhao Shan, di awal kiamat. Kekuatan militer adalah yang terbesar. Bahkan kemudian mereka terus melawan iblis dan membangun banyak tempat perlindungan besar dan kecil. Iblis yang mengerikan? Maksudmu dia? Kataku sambil menunjuk Raja Shingoku yang tidak jauh. Zhao Shan mendongak dan terkesiap. Makhluk ini tampaknya lebih kuat dari iblis sebelumnya. Namun, Zhao Shan segera memikirkan pertanyaan yang membingungkan. Mengapa iblis ini begitu patuh? Mungkinkah Anda telah menjinakkannya? Bagaimana mungkin? Anda sangat pintar. Iblis ini memang sudah saya jinakan. Ternyata Anda memang sosok yang sangat menakutkan, mampu menjinakkan iblis semacam ini. Zhao Shan kemudian langsung ke pokok permasalahan. Sekarang bencana sedang terjadi. Tuan Xia, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan militer dan berkontribusi pada kekuatan umat manusia? Maaf, saya tidak punya ide itu. Saya menolak dengan tegas. Karena saya sama sekali tidak perlu bergabung dengan militer. Dengan kekuatan saya saat ini, saya bisa menciptakan peristiwa yang lebih besar. Bergabung dengan militer berarti harus menjaga. Mengapa tidak bisa melakukan apapun sesuka hati? Melihat ini, Zhao Shan tidak punya pilihan selain mengatakan lebih banyak. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Saat ini, radio komunikasi Zhao Shan berdering lagi. Laporan, Universitas Teknologi terjadi lonjakan iblis. Perkiraan awal menunjukkan ada puluhan ribu iblis, dengan kekuatan terkuat mencapai level Bijia. Suara mendesak terdengar dari radio komunikasi. Mendengar ini, Zhao Shan langsung mengerutkan kening. Puluhan ribu iblis adalah angka yang astronomis. Jika semuanya hanya level FG, maka kami para Bloodline user bisa mengatasinya. Namun, iblis terkuat di sini mencapai level Bijia. Hanya Bloodline user level 2 ke atas yang bisa menghadapi iblis Bijia. Zhao Shan ragu-ragu menatapku, jelas ingin meminta bantuan. Aku tentu mengerti maksudnya. Aku memang berniat pergi ke Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Sekarang, aku bisa sekalian membantu militer. Aku akan pergi ke Universitas Teknologi. Aku segera terbang menuju Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Aku memiliki sepasang sayap di punggungku, kecepatan terbangku sangat cepat.
Bahkan bisa melampaui beberapa mobil sport berperforma tinggi. Membawa Xiaoyi, aku tiba di atas Universitas Sains dan Teknologi Jianghai hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Seluruh sekolah kini telah sepenuhnya diserang oleh iblis. Aku tidak terburu-buru untuk bertindak, melainkan mengamati situasi di seluruh universitas. Diperkirakan ada sekitar 30.000 iblis, dan hanya belasan mahasiswa di seluruh universitas yang telah bangkit menjadi Bloodline user. Saat aku bersiap untuk mengatasi para iblis ini, aku merasakan ada kelainan pada Liu Ruyan. Begitu tiba di Universitas Sains dan Teknologi Jianghai, Liu Ruyan sepenuhnya berubah. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Tatapannya terpusat pada satu titik. Kemudian Liu Ruyan menjadi semakin gila dan langsung menyerbu targetnya. Itu adalah arah asrama putri. Sepertinya Liu Ruyan akan balas dendam. Sebelum meninggal, Liu Ruyan diintimidasi, lebih baik bunuh diri dan menjadi hantu untuk membalas mereka. Sebelumnya dia membunuh Gu Qingrou, tapi tampaknya masalah ini tidak sesederhana itu. Gu Qingrou bisa dibilang dalang utama. Tetapi selain dia, pasti ada lebih banyak orang yang terlibat. Mengenai balas dendam Liu Ruyan, aku tidak akan menghentikannya. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba mendengar suara mendengkur. Sumber suara itu tentu saja Xiaoyi yang kubawa. Aku hampir melupakanmu. Aku tersenyum licik. Kemudian melihat iblis tak berujung di bawah, aku mencari tempat yang paling padat dan langsung melemparkan Xiaoyi ke sana. Kakak, kau membunuh adikmu sendiri. Xiaoyi menjerit dan segera jatuh ke tanah. Dia menggosok pantatnya, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Namun, kekesalan itu hanya berlangsung beberapa detik. Tentu saja, semuanya hilang, karena sekarang dia telah ditahan oleh banyak iblis. Melihat Xiaoyi, dia segera mulai mengaktifkan kekuatan pola darah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berubah total. Sebuah baju besi putih menutupi seluruh tubuhnya. Dan saat ini, di bagian belakang pantatnya, 9 ekor putih tumbuh. Ekor-ekor ini sangat menarik. Bahkan iblis-iblis di sekitarnya, ketika melihatnya, tidak dapat menahan tatapan mereka sedikit membeku. King Qiu Minghuo. Xiaoyi segera mengaktifkan kekuatan ilahinya. Sekelompok api berwarna biru muda seketika muncul di sekitar Xiaoyi. Saat muncul, api itu segera menyedot iblis-iblis di sekitarnya. Efek apinya sangat jelas. Dapat dengan mudah membunuh iblis manapun. Melihat ini, Xiaoyi mencibir, Universitas Sains dan Teknologi, saya akan menanggungnya. Di sisi lain, di asrama putri, semuanya telah jatuh. Siswa yang selamat. Semuanya bersembunyi di atap teratas. Kebanyakan iblis tidak memiliki level tinggi, jadi sulit untuk pergi ke atap. Dan di atap, belasan gadis semuanya berkerumun di tanah, menunjukkan ekspresi gugup dan ketakutan. Selain itu, di sudut tergeletak seorang pria berambut pirang. Nama pria itu adalah Wang Dalong, seorang mahasiswa tahun kedua di sekolah ini. Sebelum bencana meletus, dia menyelinap ke asrama putri. Karena itulah dia muncul di sini sekarang. Saat ini, Wang Dalong masih memeluk seorang wanita berpakaian seksi. Kak Long, aku sangat mencintaimu. Kamu harus membawaku untuk bertahan hidup. Gadis itu menjilat bibir merahnya yang menggoda dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ngomong-ngomong, ikut aku melihat berapa banyak iblis yang berkumpul di bawah. Wang Dalong berkata dengan penuh arti, jangan mau, Kak Long, iblis-iblis itu terlalu menakutkan. Aku takut, tapi Wang Dalong mengabaikan keinginan gadis itu dan langsung menariknya ke arah pintu masuk atap. Antara lantai 6 dan atap hanya ada pintu masuk yang sangat kecil. Biasanya hanya bisa naik dengan tangga. Meskipun iblis tidak takut tangga, semakin banyak iblis yang berkumpul di sini, masih ada kemungkinan mereka akan naik. Wang Dalong membawa gadis itu ke pintu tangga. Hanya dengan melihat sekilas, wajahnya langsung menunjukkan ketakutan. Semakin banyak iblis, cepat atau lambat mereka akan naik ke atap. Apa yang harus kita lakukan, Kak Long? Mari kita pikirkan cara untuk pergi dari sini. Gadis di sampingnya berkata dengan lembut. Wang Dalong mendengarkan kata-kata gadis itu. Dan tiba-tiba menunjukkan senyum penuh arti. Bukankah ini terserah padamu? Kata Wang Dalong, dia langsung mendorong gadis itu ke bawah. Lalu dia dengan santai pergi dari sini dan berjalan menuju gadis-gadis di sampingnya. Saat ini, Wang Dalong sangat sombong. Seolah-olah seorang pelanggan yang memilih barang, dia memilih gadis-gadis ini. Saat itu, Wang Dalong menatap seorang gadis dengan rambut belah samping. Wajah Wang Dalong menunjukkan ekspresi mesum. Kemarilah. Mendengar kata-kata Wang Dalong, gadis ini segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Kamu akan masuk penjara jika melakukan ini. Tapi Wang Dalong hanya tertawa. Kamu masih berharap kita bisa hidup? Sadarlah. Kiamat telah tiba. Hidup sehari lebih baik daripada sehari. Kamu tidak ingin ditangkap olehku untuk monster-monster ini. Saat itu, sebuah cahaya aneh tiba-tiba bersinar di lengan Wang Dalong. Detik berikutnya, kulit seluruh tubuhnya langsung berubah. Lapisan pelindung batu muncul. Benar, Wang Dalong berhasil membangkitkan pola darah dan menjadi seorang pengguna pola darah. Namun, tingkat pola darahnya tidak kuat, hanya level F, dan efeknya juga sangat sederhana.
yaitu, tubuhnya bisa mengeras untuk sementara waktu. Meskipun tidak efektif melawan iblis, itu cukup untuk melawan orang biasa. Melihat adegan ini, gadis berambut panjang itu segera menunjukkan ekspresi yang lebih ketakutan. Dia tidak berani melawan dan hanya bisa menangis pelan. Kemudian, Wang Dalong berjalan perlahan ke arah gadis berambut panjang itu, dan dia dengan akrab meletakkan tangannya di pinggang gadis itu. Dia akan melucuti pakaiannya, tetapi pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari belakang Wang Dalong. Suara itu datang tiba-tiba, membuat Wang Dalong berhenti bergerak dan menoleh ke belakang dengan marah. Ada apa? Mata Wang Dalong melihat, tetapi segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Karena di depannya, berdiri seseorang yang dikenalnya. Orang ini mengenakan gaun pengantin merah. Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan saat ini dia menatap tajam ke arah Wang Dalong. Mata bertemu, dan Wang Dalong benar-benar tercengang. Ini kamu, Liu Ruyan? Bukankah kamu sudah mati? Liu Ruyan bergerak seperti hantu. Dia tiba-tiba muncul di depan Wang Dalong dan mencengkeram lehernya. Jangan bunuh aku. Sebenarnya aku tidak sengaja. Siapa suruh kamu selalu sombong? Jika kamu mau mengikutiku lebih awal, aku tidak akan membiarkan Gu Qingrou menyuruh seseorang untuk menindasmu. Wang Dalong meratap kesakitan. Dia mati-matian mencoba menggunakan kemampuan pola darahnya. Tetapi entah mengapa, kekuatannya tampak begitu lemah di depan Liu Ruyan. Dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan Liu Ruyan yang begitu mendominasi. Saat ini, mata Liu Ruyan hanya dipenuhi kebencian. Gadis-gadis lain di sampingnya menatap Liu Ruyan dengan ketakutan, seolah-olah mereka melihat iblis. Tangan Liu Ruyan semakin mengencang. Tetapi dia tidak terburu-buru untuk membunuh Wang Dalong. Dia ingin menikmati perjuangan Wang Dalong sebelum kematiannya, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia ingin mempermainkannya sebelum membunuh lawan. Aku tidak boleh mati, apalagi mati di tanganmu. Pola darah sejati. Wang Dalong, menjelang kematiannya, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya tertutup batu. Membentuk baju besi aneh. Baju besi ini sepertinya tidak bisa ditembus. Bahkan wajah Liu Ruyan saat ini menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Tidak hanya itu, Wang Dalong sekarang terus-menerus memancarkan kegelapan. Seolah-olah Wang Dalong akan segera menjadi jahat. Keberadaan Wang Dalong yang jahat, seperti keadaannya sekarang, disebut pengguna pola jahat. Pola darahnya secara bertahap berubah dari merah menjadi hitam, dan pada saat yang sama memperoleh kekuatan yang lebih kuat. Dikatakan bahwa kejahatan yang menguatkan kekuatan, tetapi kekuatan seperti itu juga ada harganya. Begitu menjadi pengguna pola jahat, Wang Dalong akan sulit mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya, terus-menerus dibersihkan oleh kekuatan pola jahat, dan akhirnya hanya menjadi iblis berbentuk manusia. Jangan pikir kamu bisa menang setelah mati. Aku bisa membunuhmu saat kamu hidup, dan aku juga bisa membunuhmu setelah kamu mati. Wang Dalong berkata dengan marah. Saat ini, seluruh matanya menjadi hitam pekat, semakin aneh. Melihat perubahan Wang Dalong, Liu Ruyan malah menunjukkan ekspresi yang sangat manusiawi. Dia langsung melepaskan cengkeramannya pada Wang Dalong dan berdiri diam, ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Wang Dalong. Kau terlalu sombong. Melihat pemandangan ini, Wang Dalong merasa harga dirinya terhina. Langit runtuh, bumi terbelah, teriak Wang Dalong, dan seketika muncul dari langit batu-batu meteor raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu meteor ini meluncur ke arah Liu Ruyan. Aku tidak percaya kau bisa menahan seranganku. Wang Dalong tidak menahan diri sama sekali, berencana untuk mengambil nyawa Liu Ruyan. Liu Ruyan juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saat ini, dia kaku seperti mayat hidup, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat batu-batu meteor yang akan jatuh. Kemudian, Liu Ruyan mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut mengetuk batu-batu meteor ini. Seketika, permukaan batu-batu meteor ini mulai meleleh, berubah menjadi genangan lava dan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Kau bisa menghancurkan seranganku dengan begitu mudah? Ini adalah serangan pamungkasku, kata Wang Dalong tak percaya. Kau tidak bisa membunuhku. Sebenarnya, aku bukan dalang di balik semua ini. Kau pasti ingat Tuan Muda Murong, kan? Dialah yang menyuruhku melakukan ini. Selama kau tidak membunuhku, aku akan membawamu menemui dia. Wang Dalong berlutut memohon belas kasihan. Wang Dalong tidak bodoh, sekarang dia sudah mengerti perbedaannya dengan Liu Ruyan. Tapi saat ini, Liu Ruyan seolah tidak mendengar perkataan Wang Dalong. Dia bergerak lagi, dan detik berikutnya dia langsung muncul di depan Wang Dalong. Kali ini, Liu Ruyan tidak ragu sedikit pun. Dia menembus dada Wang Dalong dengan satu tangan, dan mengeluarkan jantungnya. Itu adalah jantung berwarna hitam. Jantung hitam di tangan Liu Ruyan masih berdetak kencang, seolah tidak kehilangan kekuatannya meskipun telah terpisah dari Wang Dalong. Jangan, dengan suara terakhirnya yang serak, Wang Dalong benar-benar kehilangan nyawanya. Melihat jantung hitam di depannya, Liu Ruyan secara naluriah merasakan godaan, seolah-olah jika dia memakannya, dia akan meningkatkan kekuatannya. Namun, pada akhirnya Liu Ruyan tidak memilih untuk memakan jantung ini. Tangannya bergerak perlahan.
Dan jantung hitam itu langsung berhenti berdetak. Bukan karena Liu Ruyan tidak ingin memakan jantung ini, tetapi dia ingin jejak Wang Dalong benar-benar lenyap dari dunia ini. Setelah menyelesaikan ini, Liu Ruyan menoleh dan melihat ke arah para gadis. Dia tidak langsung membunuh mereka, tetapi juga tidak menolong, malah langsung berbalik dan pergi dari sana. Begitu muncul, Liu Ruyan datang ke sisiku. Saat ini, aku berdiri di atap gedung pengajaran, memandang seluruh sekolah. Kekuatan Wang Dalong sangat kuat. Cukup untuk menghancurkan para iblis ini. Dan karena dia adalah ibu mertuaku, iblis yang dia bunuh juga dapat memberiku poin pengalaman. Aku bersembunyi di belakang layar, duduk dan menikmati keuntungan. Begitu Liu Ruyan muncul, aku segera memperhatikannya. Sudah selesai? Tanyaku sambil mendongak melihat Liu Ruyan. Liu Ruyan tanpa ekspresi, seolah tidak mengerti perkataanku, tetapi kemudian dia langsung berbicara. Bantu aku membunuh Muronghua. Suara serak dan tanpa emosi Liu Ruyan perlahan terdengar di telingaku. Mendengar itu, aku mengangkat alis, lalu mengangguk. Jangan khawatir, dia seharusnya ada di sekolah ini. Aku ingat Muronghua. Dia adalah teman sekelasku, dan keluarganya luar biasa. Ayah itu adalah pejabat tinggi di militer ibu kota. Jika aku tidak salah ingat, pada hari pertama kiamat tiba. Ayah Muronghua mengirimkan sepasukan personel bersenjata untuk menjemput Muronghua pergi dari sini. Bahkan di tengah kiamat. Keluarga Murong bahkan mendirikan tempat perlindungan yang sangat besar, menjadi eksistensi seperti Raja Tanah. Tapi aku tidak peduli dengan semua ini. Bahkan jika kekuatan keluarga Murong sangat besar, di hadapanku itu tidak ada artinya. Karena Liu Ruyan telah berbicara. Aku tentu saja tidak akan menolak. Kalau begitu, ayo pergi bersamaku untuk membunuh Muronghua ini. Mataku tertuju pada asrama putra. Berdasarkan ingatan di benakku, aku tahu persis di mana Muronghua berada. Dan situasinya saat ini masih sangat baik. Dia beruntung menjadi seorang penjaga darah. Sambil menarik tangan Liu Ruyan, aku langsung menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, kami langsung muncul di depan pintu asrama putra. Di depan asrama putra berkumpul banyak monster, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mendekat. Karena di area pintu masuk asrama putra, entah kapan muncul tembok besar. Tembok besar ini sepenuhnya terbuat dari daging dan darah. Terlihat busuk, tetapi dapat secara langsung menghalangi invasi monster lain. Dan monster-monster ini kebanyakan memiliki kecerdasan yang rendah. Mereka sama sekali tidak tahu cara masuk dari pintu masuk lain. Melihat tembok daging ini, ingatan yang tersembunyi di lubuk hati langsung muncul. Tembok daging ini adalah tembok pertahanan yang diciptakan oleh seorang penjaga darah dengan membakar hidupnya. Ia dapat sangat efektif menahan serangan monster. Justru karena itu, semua orang di asrama putra selamat. Tapi saat ini aku seolah-olah sama sekali tidak peduli. Langsung menendang tembok daging itu. Seketika, tembok daging itu seolah mencapai batas kekuatannya. Seketika meledak, darah kotor yang kental muncrat. Kemudian, aku menyeringai dan berkata kepada Liu Ruyan. Pergilah. Muronghua ada di kamar 303 di lantai 3. Pedang itu, Liu Ruyan tidak berbohong. Dia malah berlari gila-gilaan menuju asrama putra. Sementara aku tetap di tempat. Monster-monster di sekitarku melihat tembok daging menghilang. Segera menyerbu masuk seperti angin. Tapi tidak ada satupun monster yang berani menyerangku secara aktif. Aura yang terpancar dariku membuat monster-monster ini secara naluriah merasa takut. Kalian makhluk-makhluk terkutuk, jadilah bagian dariku semua. Sambil berkata, aku segera mengaktifkan kekuatanku. Semua monster seketika seolah berhenti bergerak. Gerakan mereka menjadi sangat lambat. Seluruh tubuh mereka terus-menerus berubah. Arus darah muncul dari tubuh mereka, semuanya berkumpul ke arahku. Tak terhitung monster meraung kesakitan. Kemudian darah di tubuh mereka seolah benar-benar tersedot kering, berubah menjadi mayat kering dan roboh di tanah. Hanya dalam sekejap mata, hampir 10.000 monster yang berkumpul di sekitar asrama putra, semuanya berubah menjadi mayat kering dan kehilangan nyawa mereka sepenuhnya. Dan saat ini kedua mataku menjadi semakin merah darah, seolah kental hingga akan meneteskan darah. Ini adalah kemampuan baru yang kuperoleh setelah mencapai peringkat kedua Beimatsu. Sedotan darah dapat menyerap darah orang-orang di sekitarku dalam skala besar untuk dijadikan nyawa diriku. Sungguh kemampuan yang aneh. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Semua monster yang mati saat ini sekali lagi berubah menjadi gumpalan poin pengalaman yang berkumpul ke arahku. Seluruh nilai dari tubuh mereka saat ini semuanya menjadi milikku. Mungkin jika aku membunuh puluhan ribu monster lagi, aku bisa mencapai peringkat keempat Beimatsu. Di sisi lain, di dalam asrama putra, karena tidak ada monster yang mengancam nyawa, seluruh asrama putra terlihat sangat harmonis, tidak terjadi kerusuhan besar. Saat ini di kamar 303 asrama putra, Muronghua sedang menatap malam di luar jendela. Saat itulah seorang pria tiba-tiba menerobos masuk ke asrama. Ekspresinya sangat cemas. Kak Hua, ini buruk. Entah bagaimana, pertahanan asrama kami runtuh. Tiba-tiba meledak. Mendengar ini, wajah Muronghua juga berubah. Apa yang terjadi?
Tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba meledak? Sepertinya dipukul sampai hancur. Selain itu, semua iblis di sekitar asrama kita mati. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, lanjut pria itu. Mendengar ini, ketegangan di wajah Muronghua langsung hilang, malah menjadi tertarik. Sepertinya ada pengguna tanda darah yang kuat. Dia bisa menjadi pengawal tuan muda ini. Kalian keluar dan cari orang ini. Jika dia bersedia menjadi pengawal tuan muda ini, aku akan memberinya 100 juta yuan. Mendengar nada arogan Muronghua. Semua orang terkejut, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya, karena semua orang tahu bahwa Muronghua memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kak Hua, aku akan segera membantumu mencarinya. Jangan tinggalkan aku saat kamu pergi. Dan aku juga, Kak Hua, aku juga akan membantumu mencarinya. Beberapa teman sekamar di sekitarnya segera berlarian membantu Muronghua mencari orang itu. Sekarang bukan masa damai. Menjadi bawahan bukanlah hal yang memalukan. Jika aku bisa meninggalkan kesan yang baik pada Muronghua, dengan kemampuan ayahnya, mereka semua bisa bertahan hidup. Tenang saja, ayahku adalah kepala komandan militer. Dan orang yang dia kirim akan segera tiba. Nantinya, kita akan membangun tempat perlindungan. Pasti ada tempat untuk kalian semua. Muronghua berkata dengan sangat arogan. Tetapi saat dia sedang bersemangat, pintu kamar tiba-tiba didobrak. Seketika, ekspresi Muronghua berubah menjadi sombong. Siapa yang berani menendang pintu asramaku? Muronghua menoleh ke arah pintu. Tetapi begitu dia melihatnya, matanya langsung melebar. Karena yang muncul di depan Muronghua saat itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin aneh, memancarkan aura yang membuat orang merinding. Muronghua melebarkan matanya, sama sekali tidak menyangka wanita ini akan muncul di depannya. Orang yang datang tentu saja Liu Ruyan. Begitu dia muncul, Liu Ruyan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Suhu seluruh asrama tiba-tiba naik drastis, hanya dalam sekejap mata, sudah mencapai suhu tinggi ratusan derajat Celcius. Orang biasa selain Muronghua tidak tahan. Mereka semua berubah menjadi abu kering. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah mati? Muronghua mengernyitkan alisnya. Dia juga tidak ragu-ragu saat ini, langsung mengaktifkan True Blood Mark. Di dahinya tiba-tiba muncul pola bulan sabit hitam. Tidak seperti pengguna tanda darah biasa. Tanda darah Muronghua tidak termasuk dalam kategori iblis atau manusia. Sebaliknya, saat ini, seluruh tubuhnya mulai menghilang, seolah-olah menjadi bayangan. Mengapa kamu membiarkan Wang Dalong dan yang lainnya menindasku? Liu Ruyan menatap Muronghua dengan tatapan dingin. Tapi Muronghua saat ini, setelah mendengar kata-kata Liu Ruyan, ketakutan aslinya langsung menghilang, malah menjadi sangat meremehkan. Memang sengaja tidak menyukaimu. Ada masalah? Tadinya aku ingin membiarkan Wang Dalong bermain baik denganmu. Tapi pecundang itu tidak berdaya, bahkan tidak bisa mendapatkan gadis sepertimu. Kalau begitu, aku akan meminta Gu Qingro mencarikan seseorang untuk mengisolasimu. Muronghua tertawa terbahak-bahak saat ini, lalu matanya menjadi sangat tajam, dan aura hitam meledak langsung dari tangannya, mengarah ke mayat-mayat di sekitarnya. Aura hitam ini langsung menyatu ke dalam tubuh mumi. Kemudian terjadi hal yang lebih aneh. Mumi yang tadinya kehilangan semua air, di bawah pengaruh aura hitam ini bangkit dengan mengerikan. Mereka kini seperti iblis, tanpa akal sehat sama sekali. Hanya ada niat membunuh yang pekat. Bunuh dia, perintah Muronghua segera. Ini adalah kemampuan garis keturunan darahnya, dapat mengendalikan mayat menjadi boneka sendiri. Kemampuan ini mungkin bukan yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Tetapi dalam hal kegunaan, itu adalah yang terbaik. Setelah mendengar perintah Muronghua, boneka-boneka mumi ini tidak ragu sedikit pun. Segera menyerang Liu Ruyan. Mereka menggeram dan mencakar, seperti zombie mengerikan. Di mata mereka hanya tersisa niat membunuh murni. Bunuh Liu Ruyan, selesaikan perintah Muronghua. Liu Ruyan tampaknya tidak melihat boneka-boneka ini sama sekali. Dia hanya mengibaskan tangannya dengan ringan, tubuh boneka-boneka itu langsung mulai hancur. Di bawah suhu tinggi yang mutlak. Bahkan makhluk paling mengerikan pun sulit menolaknya. Serangan Liu Ruyan sangat efektif, hanya dalam sekejap mata. Tubuh boneka-boneka itu mulai menghilang, dan akhirnya benar-benar menjadi abu, lenyap dari dunia ini. Lumayan juga. Sepertinya setelah mati, kau juga menjadi seperti monster-monster itu. Melihat Liu Ruyan dengan mudah menyelesaikan boneka-bonekanya. Muronghua sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu gugup. Itulah langkah terakhir. Setelah mengucapkan kalimat ini, seluruh tubuh Muronghua seolah berubah menjadi bayangan hitam raksasa. Bentuk bayangan ini aneh. Ini adalah kartu truf terbesar Muronghua, dapat mengabaikan semua kerusakan fisik dan dapat langsung menyerang kesadaran target. Jika Muronghua dapat menyerang kesadaran Liu Ruyan, maka hidup dan matinya akan sepenuhnya berada di tangan Muronghua. Liu Ruyan ingin menyerang Muronghua, tetapi Muronghua yang kini dalam wujud bayangan hitam dapat sepenuhnya mengabaikannya. Meskipun kekebalan tubuhku hanya bertahan belasan detik, itu cukup untuk melawanimu. Kau hanyalah seorang wanita,
Tidak peduli seberapa kuat kau. Wanita seharusnya berlutut dengan patuh di kaki pria, kata Muronghua dengan dingin. Detik berikutnya, dia sudah berada di depan Liu Ruyan. Muronghua saat ini sangat bersemangat. Jika dia berhasil menyerang kesadaran Liu Ruyan, dia akan mendapatkan boneka yang sangat kuat. Saat itu, dia bisa langsung berkuasa di seluruh kota Jianghai, bahkan seluruh negara naga. Semua ini tampaknya berjalan lancar. Namun, saat Muronghua menyentuh Liu Ruyan, dia langsung terpaku. Karena saat menyerang kesadaran Liu Ruyan, Muronghua merasakan dirinya diserang balik oleh kekuatan yang aneh. Segera, sebuah suara aneh muncul di depan mata Muronghua. Sosok ini tidak jelas wujudnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Seolah-olah iblis dari neraka. Makhluk apa kau ini? Bahkan kesadaranmu punya cara untuk dilindungi. Hanya dengan mencoba menyerang kesadaran Liu Ruyan, Muronghua hampir mati seketika. Jika Muronghua sedikit lebih lambat, dia mungkin akan musnah sepenuhnya oleh kekuatan ini. Liu Ruyan tanpa ekspresi, sekali lagi melancarkan serangan mematikan ke arah Muronghua. Tentu saja, yang melindungi kesadaran Liu Ruyan adalah caraku. Liu Ruyan pada dasarnya adalah bawahanku. Muronghua ingin menyerang kesadaran Liu Ruyan. Itu sama saja dengan merebut orang dariku, dan bagaimana mungkin aku akan membiarkannya berhasil begitu saja? Sebenarnya, bahkan tanpa perlindunganku. Keinginan Muronghua untuk menyerang Liu Ruyan juga merupakan fantasi belaka. Liu Ruyan saat ini, meskipun belum sepenuhnya mencapai puncak kejayaan di kehidupan sebelumnya. Tetapi tingkat kengeriannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Muronghua. Merasakan ancaman kematian dari Liu Ruyan, pada saat ini, Muronghua benar-benar tidak berani meremehkan. Karena serangan dari diriku, waktu tak terkalahkan Muronghua yang seharusnya bisa bertahan selusin detik, sekarang hanya bisa bertahan 1 atau 2 detik lagi. Tidak bisa, harus segera pergi dari sini, kalau tidak aku pasti akan mati. Muronghua menatap Liu Ruyan dengan ganas. Kemudian dia langsung menerobos jendela balkon tanpa ragu. Kertas minyak di luar sudah aku selesaikan, ini justru memberi kesempatan bagi Muronghua untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Muronghua, selama dia bisa selamat kali ini, prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata dia sudah berada di luar asrama. Muronghua melihat ke depan. Tiba-tiba dia melihat sekelompok orang muncul. Ketika melihat orang-orang ini, hati Muronghua langsung gembira, karena semua yang datang adalah dari pihak militer. Banyak tentara berseragam kamuflase mengepung tempat ini. Sebelumnya, meskipun aku telah memusnahkan semua kertas minyak di sekitar asrama putra, tetapi kertas minyak itu terus bermunculan kembali. Hanya dalam belasan menit, di sini muncul lagi ribuan kertas minyak. Untungnya, sebagian besar kertas minyak hanya FG. Para prajurit ini bisa mengatasinya dengan senjata api. Kertas minyak yang sedikit lebih kuat juga tidak perlu ditakuti. Cukup diserahkan kepada pemakan darah, mereka juga bisa mengatasinya dengan mudah. Selain itu, di lengan para prajurit ini, semuanya memiliki gambar elang, seolah-olah itu adalah simbol dari sebuah organisasi. Cepat datang selamatkan aku. Ayahku adalah Murong Kingsan, aku Muronghua. Melihat para prajurit ini, Muronghua langsung merasa aman, seolah-olah melihat keluarganya. Seketika, semua pandangan tentara tertuju pada Muronghua. Saat ini, Muronghua terlihat sangat aneh, memancarkan aura hitam yang aneh. Seolah-olah dia juga adalah sejenis kertas minyak. Sekelompok tentara serempak mengarahkan senjata mereka ke Muronghua, takut Muronghua akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Namun, seorang perwira yang memimpin segera menunjukkan ekspresi gembira, karena dia adalah komandan dari tangan Murong Kingsan. Tim AC, Lei Xiao. Sebelum bencana melanda, tim Lei Xiao ditakuti oleh seluruh dunia. Setiap anggota tim dapat dianggap sebagai pembunuh di dunia. Kamu adalah Muronghua. Aku kaptennya, Black Eagle. Atas perintah ayahmu, aku datang untuk membawamu pergi. Bagus sekali, tapi aku dikejar oleh kertas minyak di belakangku. Cepat bantu aku menyelesaikannya. Dengan para prajurit ini di belakangnya, sekarang dia benar-benar punya sandaran. Tidak peduli seberapa mengerikan Liu Ruyan, di depan tim AC ayahku, pada akhirnya hanya akan ada jalan kematian. Dalam sekejap mata, Liu Ruyan kembali muncul. Tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh Muronghua, dalang di balik layar. Segala sesuatu yang pernah dialaminya kini harus dibalas berlipat ganda. Berhenti. Apakah kamu manusia atau iblis? Melihat kemunculan Liu Ruyan, perwira itu segera berteriak. Ekspresi Liu Ruyan sangat aneh, dia tidak terlihat seperti pemakan darah, tetapi juga tidak terlihat seperti iblis. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan, yaitu kekuatan Liu Ruyan. Bahkan dia merasa bahwa seluruh pasukannya digabungkan. Bukanlah lawan Liu Ruyan seorang diri. Mendengar perkataan perwira itu, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Matanya yang kosong dan tanpa jiwa seketika tertuju pada perwira itu. Hanya dalam sekejap, pejabat ini merasa seperti ditatap oleh predator. Pria bertato itu tidak bisa menahan diri. Akulah yang membunuhnya. Mundurlah, Liu Ruyan perlahan berkata. Tidak.
Mungkin kamu punya dendam dengannya. Tapi sekarang bencana pecah, dendam apa yang tidak bisa dikesampingkan dulu? Nak, dia masih putra Murong King San. Mungkin kamu punya kekuatan. Tapi jangan melakukan hal impulsif. Nada suara He Ying sangat tegas, meskipun dia juga merasa tidak senang dengan Murong Hua. Dia tahu pasti Murong Hua yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Liu Ruyan. Tapi dia tidak mungkin melihat Murong Hua dibunuh oleh Liu Ruyan. Jika benar-benar Murong Hua, ayahnya tahu bahwa pejabat ini tidak menolong orang yang dalam kesulitan, maka dia pada akhirnya akan mati. Liu Ruyan mendengarkan kata-kata pejabat ini, matanya menjadi semakin dingin. Nyawa orang kaya dan berkuasa itu berharga. Apakah nyawaku tidak berharga? Mereka bersatu untuk menindasku. Dan akhirnya memaksaku mati. Apakah semua ini salahku? Aura Liu Ruyan menjadi semakin dingin. Segera keluarkan perintah. Tak terhitung peluru menghujani Liu Ruyan. Bahkan para pelacak darah di sampingnya semakin tidak nyaman. Jika ada sedikit kelainan, mereka akan segera bertindak. Saat ini, Murong Hua terlihat sangat tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengatasinya dengan kematian setelah kematian? Kamu tahu mengapa aku membiarkan mereka menindasmu? Sejujurnya, adalah karena kamu selalu terlihat sombong. Pria tua ini bisa memainkan wanita manapun yang dia mau. Mengapa hanya kamu yang berani menolakku? Kamu pantas mati. Murong Hua berkata dengan ganas. Bersamaan dengan kata-kata Murong Hua, semua prajurit menghentikan tembakan. Semuanya tampak kembali tenang. Asap menghilang, semua orang menatap serempak ke arah Liu Ruyan. Mereka bahkan tidak berani berkedip, tetapi kemudian semua orang terkejut karena Liu Ruyan saat ini tidak terluka sama sekali. Seolah-olah serangan tadi hanyalah mainan anak-anak. Ternyata begitu, aku mengerti. Di mata Liu Ruyan yang tadinya lesu, kini muncul sedikit kejernihan. Tapi Liu Ruyan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah pada saat ini, dia benar-benar berubah menjadi mayat. Tapi saat itu juga, orang yang sebelumnya menyerang Liu Ruyan. Sekarang seluruh tubuhnya mulai terbakar secara alami. Api itu seolah menyala dari dalam tubuh mereka, membakar organ dalam mereka tanpa henti. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya orang yang tewas. Tidak bagus, cepat bunuh dia. Murong Hua segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat Liu Ruyan bertindak, belasan pelacak darah di sekitarnya tidak ragu lagi, segera menyerbu ke arah Liu Ruyan. Meskipun jumlah pelacak darah ini tidak banyak, mereka semua telah mencapai level 2, dan sudah bisa dianggap sebagai sekte yang sedikit lebih besar. Tetapi tepat sebelum mereka mencapai Liu Ruyan, sebuah suara dingin hingga ke tulang, membawa tekanan bahaya yang tak terbatas, terdengar di telinga mereka. Siapa yang berani bertindak? Seketika, sosok-sosok gelap muncul di depan Liu Ruyan. Aku, yang memimpin, menatap orang-orang ini dengan tatapan membinasakan dunia. Seolah-olah mereka sama sekali tidak menganggap mereka penting. Dan di sampingku adalah Zhan Guoxi, Wang, dan Xiaoyi. Menghadapi serangan pengepungan dari para pelacak darah ini. Aura ketiga orang itu sepenuhnya terungkap, tanpa ada yang disembunyikan. Melihat pemandangan ini, seluruh pelacak darah, termasuk Murong Hua, benar-benar terpana. Karena orang yang berdiri di depan mereka seolah bukan manusia, melainkan dewa jahat yang kuat dan menakutkan. Mereka bisa dengan mudah melawan iblis biasa, dan bahkan bisa melawan iblis yang sedikit lebih kuat. Tetapi sekarang, menghadapi aku. Namun mereka tak bisa menahan rasa takut, bahkan ada ilusi ingin tunduk. Siapa Anda, Tuan? Apakah Anda ingin berhadapan langsung dengan iblis, dan memusuhi pihak militer? Nama saya He Ying, kapten tim ini. Saya harap Anda bisa memberi saya muka. He Ying menatapku dengan sangat serius. Dia juga tahu kekuatanku. Di permukaan, He Ying berdebat denganku, tapi diam-diam dia telah meminta seseorang untuk menghubungi markas. Ada tentara yang diam-diam menghubungi markas. Dan tak lama kemudian mereka mendapat informasi yang menggembirakan. Tim pemburu iblis lainnya sedang menuju Universitas Sains dan Teknologi Jianghai, dan ini adalah tim pemburu iblis yang sangat kuat. Jumlahnya ratusan orang. Bagus sekali, jika mendapat dukungan tim ini, pasti bisa mengatasi monster-monster ini. He Ying diam-diam bersuka cita. Aku memandang He Ying ini, tanpa sadar merasa sedikit dingin. Tim ini, meskipun juga mengenakan seragam kamuflase, tetapi berbeda dengan tim Zhao Shan yang pernah kulihat sebelumnya. Mungkin ini pasukan campuran dari tempat lain. Tetapi tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Beri kau 3 detik untuk mempertimbangkan. Kalian semua mati di sini, atau kembali ke tempat asal kalian. Kau keterlaluan. He Ying segera berteriak. Berpengalaman di medan perang bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu orang sesombong ini. Jadi kau ingin mati? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Ciwang, serang. Aku segera berkata pada Zhan Kuo Ciwang. Zhan Kuo Ciwang adalah iblis kelas S, kekuatannya luar biasa. Hanya dengan tim pemburu iblis campuran ini, tidak mungkin bisa menahan. Di depanku, Zhan Kuo Ciwang hanyalah seperti bawahan. Namun, jika di seluruh Long Kuo, dia tetap yang paling menakutkan. Menghadapi Zhan Kuo Ciwang,
Semua orang tidak boleh lengah. Jika bahkan pengikutku saja tidak bisa diatasi, maka mereka benar-benar memalukan, lebih baik bunuh diri saja. Namun, tepat pada saat ini, dari luar sekolah tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk. Sejumlah besar iblis saat ini disapu bersih. Sekelompok tentara berseragam kamuflase tiba-tiba muncul di depanku. Aku melihat orang-orang ini, dan langsung merasa sedikit familiar. Sudut bibirku tanpa sadar sedikit terangkat. Ternyata adalah tim Zhao Shan yang pernah kulihat sebelumnya. Di samping itu, He Ying melihat orang-orang ini juga terlihat terkejut. Melihat ini, aku juga tidak terlalu takut. Kau bukan kuat? Sekarang aku sudah memanggil lebih dari 100 pemburu iblis. Aku tidak percaya kau tidak bisa dikalahkan. Sekarang He Ying bahkan mulai membayangkan adegan dia menamparku nanti. Apakah orang-orang ini bala bantuan kita? Mu Ronghua di samping bertanya. Napas orang-orang yang datang ini benar-benar mengerikan. Masing-masing adalah pemburu iblis, dan banyak diantaranya telah mencapai level 2. Keberadaan yang mengerikan seperti itu, bahkan di seluruh Longkuo, termasuk yang terbaik. He Ying mengangguk. Meskipun tidak terbiasa dengan nada suara Mu Ronghua, tetapi saat ini tidak pantas untuk marah. Mendengar ini, Mu Ronghua sangat gembira. Kemudian dia melangkah ke depan kerumunan, menatap dengan angkuh. Bala bantuan kita sudah datang. Sekarang kalian adalah burung pipit yang tak bisa terbang. Liu Ruyan, kau seharusnya menyesal tidak membunuhku lebih awal. Tapi tidak apa-apa, kali ini aku akan membuatmu benar-benar musnah. Mu Ronghua berkata dengan angkuh. Seketika aku mengerutkan kening. Apakah dia Mu Ronghua? Liu Ruyan mengangguk kaku. Setelah melihat ini, aku mengerti segalanya. Kemudian, aku tidak ingin membuang waktu dengan badut yang melompat ini. Aku langsung mengulurkan tangan, mencengkeram Mu Ronghua. Seketika, Mu Ronghua merasakan ancaman kematian yang kuat. Tidak baik, Mu Ronghua tanpa ragu langsung mengaktifkan wujud aslinya. Begitu wujud aslinya diaktifkan, tubuh Mu Ronghua sepenuhnya berubah menjadi elang hitam, yang dapat mengabaikan semua kerusakan fisik. Tetapi kemudian hal aneh terjadi. Aku jelas tak terkalahkan. Mu Ronghua memandangku dengan tidak percaya. Mati saja. Aku mengerahkan kekuatan dan bersiap untuk memusnahkan Mu Ronghua. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Mu Rongqingshan, elang hitam, cepat selamatkan aku. Mu Ronghua memohon dengan keras, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan merah yang tak henti-hentinya menginvasi Mu Ronghua sepenuhnya. Seketika, Mu Ronghua kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Menghilang di dunia ini. Ayahmu bernama Mu Rongqingshan? Benar-benar anak yang berbakti. Jika ada kesempatan, aku akan membunuh ayahmu juga, kataku dengan santai. Membunuh Mu Ronghua bagiku seperti meremukan seekor semut. Tidak memerlukan terlalu banyak usaha. Kamu benar-benar membunuh Mu Ronghua. Kamu benar-benar nekat. Saat ini elang hitam benar-benar putus asa. Sekarang Mu Ronghua sudah mati. Dia juga memikul tanggung jawab. Jika Mu Rongqingshan tahu nanti, dia pasti akan mati tanpa jalan keluar. Pergilah, Raja Perang, bunuh orang-orang ini. Aku memberi perintah kepada Raja Perang periode negara berperang. Pertempuran akan segera terjadi. Para pengguna pola darah ini sama sekali bukan lawan Raja Perang periode negara berperang. Mereka ditekan dan dipukuli. Elang hitam segera mengerutkan keningnya. Dia menatap tajam ke arah tim pengguna pola darah yang datang dan berkata dengan cemas. Apa yang kalian lakukan? Cepat bantu kami melawan iblis ini. Tapi Shen Shan, yang memimpin, menggelengkan kepalanya. Maaf, jika kami tahu orang yang ingin kalian lawan adalah Xia Er, kami tidak akan datang. Menghadapiku saat ini, dia tentu saja tidak akan membantu elang hitam, karena dia tahu betul bahwa bahkan jika semua orang di pihaknya digabungkan, mereka tidak akan menjadi tandingan satu orang pun. Apa? Setelah mendengar kata-kata Shen Shan, elang hitam segera menunjukkan ekspresi terkejut. Kalian ada lebih dari 100 pengguna pola darah. Bagaimana mungkin kalian tidak bisa mengalahkan mereka? Sejujurnya, orang ini membunuh putra Mu Rongqingshan. Jika kalian tidak membantu, kalian pasti akan mendapat masalah besar. Elang hitam terus mengancam. Karena dia tahu betul bahwa satu-satunya harapan untuk bertahan hidup saat ini adalah pengguna pola darah seperti Shen Shan. Jika mereka juga tidak mau membantu, maka elang hitam benar-benar tidak punya jalan keluar. Tapi Shen Shan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Bagaimana kami bisa menyelamatkanmu? Bahkan jika 100 orang dari kami bertindak bersama, kami bukanlah tandingan satu jari pun dari Xia Er. Zaman telah berubah. Bahkan jika kalian adalah tim elit di bawah Mu Rongqingshan, di hadapan Xia Er, kalian hanyalah sekumpulan orang yang tidak berguna. Chen Shan berkata dengan dingin. Dia melihat situasinya dengan jelas. Sebagai sesama pengguna ciri darah, dia lebih sadar akan perbedaan kekuatan antara dirinya dan saya. Mengatasi beberapa setan rendahan masih mungkin baginya, tetapi ketika menghadapi keberadaan yang kuat seperti Zhan Kuo Siwang, dia hanya akan menemui jalan buntu. Bagaimana mungkin satu orang begitu kuat? He Ying berkata tidak percaya.
Tetapi pada saat berikutnya, sosok Zhan Kuo-Siwang yang seperti hantu muncul di depannya. Sebuah pedang usang tetapi mampu memotong segalanya. Segera menembus tubuh He Ying. Sialan, He Ying mengeluarkan rintihan terakhir yang menyakitkan. Mati di sini dengan penuh ketidakpuasan. Bersamaan dengan kematian He Ying, tim pengguna ciri darah ini benar-benar musnah. Melihat pemandangan ini, hatiku setenang air. Keduanya tidak punya dendam satu sama lain. Pada akhirnya, itu hanya karena perbedaan sudut pandang kepentingan. Mereka ingin melindungi Emu Ronghua, tetapi saya harus membalas dendam Liu Ruyan. Di era yang kuat memangsa yang lemah ini. Hanya yang kuatlah yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Semuanya kembali tenang saat ini. Tuan Xia. Ini semua adalah kekuatan dari pihak Beijing. Saya sangat menyesal tentang masalah ini, dan pada saat yang sama saya berterima kasih karena Anda telah membantu kami membersihkan setan di sini. Chen Shan melangkah maju dan berkata dengan hormat. Aku mengangguk santai. Lokasi sekolah ini sangat bagus. Alangkah baiknya jika bisa dibangun tempat perlindungan. Chen Shan, sebagai ketua tim. Tentu saja orang yang cerdas. Dia segera mengerti maksudku. Tuan Xia. Serahkan saja masalah kecil ini kepada kami. Kami dapat menjamin Anda bahwa paling lama 1 bulan, tempat ini akan diubah menjadi tempat perlindungan. Dan pemilik tempat perlindungan ini tentu saja Tuan Xia. Melihat Chen Shan begitu bersemangat, aku tidak bisa menahan diri untuk merasa terharu. Anak muda, berhati-hatilah. Nanti, kakak akan mencarikanmu lebih banyak ipar perempuan. Chen Shan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk dengan hormat. Tuan Xia, sekarang setan di sekolah hampir dibersihkan. Bahkan setan tingkat tinggi itu telah melarikan diri dari kota. Mengapa kita tidak beristirahat sejenak, dan setelah menyelesaikan urusan malam ini, mengadakan pesta perayaan? Saya tidak berbicara, tetapi melihat cuaca di kejauhan. Tanpa disadari, langit akan segera fajar. Karena kedatangan bulan merah, waktu malam diperpanjang secara signifikan. Bahkan di kemudian hari. Siang hari hanya tersisa beberapa jam. Merasakan langit dan bumi yang akan segera cerah, saya tiba-tiba merasakan rasa jijik yang luar biasa. Dikatakan bahwa zombie takut pada matahari, dan Jiang Cheng, sebagai leluhur vampir, bahkan lebih seperti itu. Meskipun siang hari tidak membuatku takut, secara naluriah aku masih merasa jijik, dan semua setan akan bersembunyi setelah fajar. Mereka hanya aktif di malam hari, tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak akan bertemu setan di siang hari. Memikirkan hal ini, aku melihat Chen Shan lagi dan mengangguk, berkata tidak masalah. Begitu mendengar kata-kataku, Chen Shan langsung bersemangat. Kemudian Chen Shan memimpin tentara untuk memanggil para penyintas. Zhan Kuo-Siwang, sebagai setan, tidak mau muncul di siang hari. Pada saat ini, saya menemukan metode tersembunyi Zhan Kuo-Siwang. Dia benar-benar bisa memanggil peti mati besar secara langsung dan kemudian berbaring di dalamnya. Peti mati ini diukir dengan berbagai pola aneh. Di atasnya ada naga emas bercakar 5 yang seluruhnya terbuat dari perunggu. Adapun Xiaoyi, dia juga mencari tempat untuk beristirahat. Meskipun dia telah menjadi pengguna ciri darah, pertempuran semalam membuatnya sangat lelah. Saudaraku, mari kita istirahat. Dia sangat kotor. Xiaoyi berkata dengan sedikit keluhan. Kamu pergi sendiri. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Setelah itu, aku tidak memedulikan Xiaoyi. Aku langsung menarik tangan Liu Ruyan dan pergi dari sini. Tujuanku adalah sebuah kuil di dekat sini. Menurut ingatan dari kehidupan sebelumnya, pohon persembahan dewa akan lahir di kuil ini, dan buah persembahan dewa yang dihasilkannya. Pada saat itu pasti akan menarik banyak iblis kuat dan penenun darah untuk bersaing. Sesampainya di depan gerbang kuil, aku tidak merasakan keberadaan iblis. Kemudian, aku sampai di depan aula pesta kuil. Di sini ada banyak mayat akibat luka pohon yang mengkilap. Sebagian besar adalah biksu di sini, dan sebagian lagi adalah mayat iblis. Mayat-mayat ini sekarang memancarkan sedikit cat hitam yang aneh, dan cat hitam ini terus berkumpul. Di tengah adalah mayat yang layu dari Shenchuan Jinlan Jiasa, dan di area kepala mayat yang layu itu, tiba-tiba tumbuh bunga yang indah dan mempesona. Melihat pemandangan yang aneh ini, aku sama sekali tidak takut, sebaliknya sudut bibirku sedikit terangkat, karena bunga aneh di depanku adalah bunga dari pohon persembahan dewa. Diperkirakan akan membutuhkan beberapa hari untuk berbuah. Tapi aku tidak mau menunggu begitu lama. Aku langsung meraih bunga aneh di depanku dan memakannya tanpa ragu. Tanpa adanya bunga, mayat yang layu di depanku langsung layu. Dan saat menelan bunga itu, aku langsung merasakan energi yang dahsyat. Energi ini sangat mendominasi, menyerang organ-organku. Meskipun bunga persembahan dewa belum berbuah, namun energinya sama sekali tidak berkurang. Jika orang biasa menelan bunga persembahan dewa, hanya ada satu hasil, yaitu tergerus sepenuhnya oleh kekuatan bunga dan menjadi iblis yang bukan manusia. Sebaliknya, jika menunggu buah persembahan dewa matang, energinya akan lebih lembut. Orang biasa juga bisa menerimanya. Tapi tubuhku abadi, energi ini sama sekali tidak bisa melukaiku sedikit pun.
Aku terus-menerus memurnikan energi ini, dan seluruh tubuhku merasakan kesegaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, aku berhasil menerobos ke alam keempat. Sebelumnya aku menerobos ke alam kedua dan mendapatkan kemampuan menyerap darah. Dan setelah menerobos ke alam keempat, aku mendapatkan kemampuan yang lebih mengerikan lagi. Kemampuan ini disebut Sui Shenzi. Aku bisa memurnikan darah di tubuhku menjadi Sui Shenzi. Setiap tetes Sui Shenzi adalah hidupku, bahkan di kemudian hari, Sui Shenzi yang tak terbatas. Bisa langsung membentuk lautan darah yang tak terbatas. Selama lautan darah ada, aku benar-benar abadi. Alam keempat hanyalah standar penilaianku. Kekuatan tempur yang sebenarnya telah sepenuhnya melampaui alam kedelapan, bahkan penenun darah tingkat ke-9. Adapun iblis, kecuali iblis level SSS, mereka sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman bagiku. Aku tahu betul kekuatanku saat ini. Jiang Cheng legendaris memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Meskipun aku belum sekuat Jiang Cheng yang sebenarnya, aku sudah menjadi gila dalam pertempuran. Setelah aku menjadi lebih kuat, sepertinya ada sedikit perubahan pada Liu Ruyan di sampingku. Alisnya sedikit berkerut. Pada saat ini, matanya menjadi lebih jernih. Awalnya, Liu Ruyan hanya memiliki kebencian murni, yang jarang bisa kutemui. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran Liu Ruyan perlahan pulih. Hal ini juga terkait dengan peningkatan kekuatanku sendiri. Sebagai muridku, jika kekuatanku meningkat, mereka juga bisa merasakan pencerahan. Mereka tampak semakin seperti orang hidup. Hari sudah larut, karena aku sudah mendapatkan inti kebijaksanaan ilahi. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Tapi saat aku hendak pergi, aku tiba-tiba mendengar suara tangisan yang jelas di telingaku. Suara itu tidak terlalu jauh dariku, hanya di ruangan sebelah. Aku segera mengerutkan kening. Aku segera menuju ke arah suara itu, dan kemudian muncul sesosok bayangan hitam di depan mataku. Ini adalah seorang gadis kecil yang terlihat baru berusia belasan tahun. Gadis kecil itu mengenakan gaun berwarna krem kekuningan. Matanya saat ini penuh dengan kepanikan. Setelah dia melihatku, dia segera mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jika hanya bertemu dengan seorang gadis kecil, aku tidak akan terlalu peduli. Tetapi gadis kecil ini berbeda, karena aku melihat pola tato berdarah padanya. Dan kualitas tato berdarah pada gadis kecil ini sangat tinggi, setidaknya mencapai tingkat pertama. Dan jumlahnya sangat banyak. Seorang gadis kecil yang membangkitkan beberapa tato berdarah secara bersamaan, mungkinkah dia adalah murid perempuan dari kehidupan sebelumnya? Aku segera memikirkan kemungkinan ini, jadi aku tidak ragu lagi dan segera mengejarnya. Meskipun gadis kecil itu membangkitkan beberapa tato berdarah secara bersamaan. Jelas dia belum mahir mengendalikan kekuatan ini. Kecepatannya berlari memang lebih cepat dari orang biasa. Tetapi masih terlalu lambat di depanku. Aku tidak terburu-buru mengejar, tetapi terus mengamati dari belakang. Setelah mengamati, gadis kecil ini telah membangkitkan total 11 tato berdarah. Dan kekuatannya sendiri bahkan telah mencapai tingkat ketiga yang menakutkan. Pengguna tato berdarah tingkat ketiga biasa. Sudah dianggap sebagai kekuatan menengah. Apalagi jumlah tato berdarah gadis kecil itu begitu banyak. Kekuatan tempur sebenarnya setara dengan pengguna tato berdarah tingkat keempat atau bahkan kelima biasa. Hanya 11 tato berdarah, sepertinya dia bukan murid perempuan dari kehidupan sebelumnya. Atau dia akan mengalami takdir lain untuk membangkitkan lebih banyak tato berdarah. Gadis kecil itu melihatku terus mengejar. Semakin panik. Salah satu tato berdarahnya di tubuhnya dengan cepat memancarkan cahaya merah. Kemudian, seekor burung kuningan berkaki tiga yang terbuat dari api segera muncul dan langsung menyerangku. Aku mengerutkan kening dan langsung menahan serangan itu. Burung kuningan berkaki tiga ini tidak bisa melukaiku sedikit pun, tetapi bukan berarti kekuatannya tidak kuat. Kerusakan sebenarnya bisa dibandingkan dengan ledakan simultan dari banyak rudal. Benar-benar menarik. Gadis kecil itu melihatku tidak terluka sama sekali. Kepanikan di matanya semakin dalam. Dalam keputusasaan, gadis kecil itu langsung menerobos masuk ke ruang bawah tanah kuil. Saat pintu ruang bawah tanah terbuka, aku langsung merasakan hembusan angin dingin bertiup. Sebagai seorang ahli, naluriku merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Tetapi gadis kecil itu saat ini tidak punya pilihan lain selain menerobos masuk. Ruang bawah tanah ini agak aneh. Sepertinya ada selaput darah yang kuat. Begitu aku masuk ke ruang bawah tanah, Liu Ruyan juga langsung mengikutiku. Ruang bawah tanah itu tidak luas. Setelah melewati lorong pendek, pandanganku langsung menjadi lapang. Tidak ada suasana mengerikan seperti yang kubayangkan. Ruang bawah tanah ini hanya sedikit lembab dan suram, tanpa melihat iblis apapun. Tiba-tiba ku dengar suara manja di telingaku, dan tak lama kemudian aku tiba di ruangan ini. Gadis kecil di depanku berdiri di hadapanku. Saat ini dia menatap segala sesuatu di depannya, tubuhnya mulai gemetar tak tertahankan, seolah melihat kengerian yang tak terlukiskan. Aku mengerutkan kening dan mengikuti pandangan gadis kecil itu, tetapi ketika aku melihat pemandangan di depanku, aku pun tak bisa menahan napas terkesiap. Karena di dinding ruangan, terikat sesosok bayangan hantu hitam besar yang mengerikan. Bayangan hantu ini tidak jelas bentuknya.
Seperti jiwa yang tersesat, sebuah bola mata merah menyeramkan menggantung di tubuh bayangan hantu itu, saat ini berkedip ke arahku. Dan di seluruh bayangan hantu itu, tertancap sebilah pedang hitam panjang. Pedang ini tampaknya awalnya tidak hitam, melainkan hasil dari invasi bertahap oleh bayangan hantu ini. Apa sebenarnya benda mengerikan ini? Aku terlahir kembali sekali. Tapi aku belum pernah melihat bayangan yang begitu menakutkan. Tapi aku punya satu dugaan, yaitu bayangan hantu di depan. Sepertinya disegel di sini oleh pedang panjang ini. Tunggu sampai kekuatan pedang panjang ini habis, maka bayangan hantu ini pasti akan lepas. Menjadi bencana bagi seluruh dunia. Ancaman ini harus diselesaikan terlebih dahulu, kalau tidak masalah di masa depan pasti akan lebih banyak. Liu Ruyan, bunuh makhluk mengerikan ini. Aku tidak buru-buru bertindak, malah membiarkan Liu Ruyan mencoba dulu tingkat kengeriannya. Jika Liu Ruyan tidak bisa mengatasinya, baru aku yang bertindak. Liu Ruyan sedikit mengangguk. Hanya dalam sekejap, suhu ruang bawah tanah ini meningkat tajam. Seekor ular api mengerikan menyerang bayangan hantu. Ular api itu menjulurkan lidah menyeramkannya. Seolah ingin menelan bayangan hantu itu secara langsung. Tapi layar yang mengejutkan kemudian muncul. Bayangan hantu ini seolah lubang hitam yang bisa menelan segalanya. Begitu bersentuhan dengan ular api, ia justru menelan ular api itu. Kekuatan Liu Ruyan benar-benar lenyap. Melihat ini, Liu Ruyan juga sedikit tidak puas. Dia segera mengerahkan kekuatan yang lebih mengerikan. Semburan lava mengerikan seketika muncul dari tangan Liu Ruyan, dan menyerang bayangan hantu itu. Tapi kali ini tetap tanpa ketegangan. Bayangan hantu itu tetap langsung menelan kekuatan Liu Ruyan. Iblis yang terperangkap di sini. Tampaknya dapat menelan segalanya di dunia ini dan tidak memiliki wujud fisik. Ini kebetulan sangat cocok dengan kemampuanku menyerap darah. Kalau begitu, coba saja hancurkan secara langsung. Sambil berkata begitu, aku langsung ingin bertindak. Tapi saat ini, mata hantu di kepala bayangan hantu itu seolah merasakan sesuatu. Segera mulai berputar gelisah. Dan pada saat berikutnya, seberkas cahaya merah menyapu. Aku tiba-tiba merasakan kesadaranku diserang. Seolah mata hantu ini bisa langsung menulis ulang pikiranku. Aku tidak berani ceroboh, segera bertindak untuk menahan. Dan sepertinya mata hantu ini tahu jelas bahwa ia tidak bisa memengaruhiku. Lalu ia malah menyerang gadis kecil di sebelahnya. Cahaya merah menyapu tubuh gadis kecil itu. Hanya dalam sekejap, wajah gadis kecil itu menunjukkan ketakutan. Meskipun dia telah membangkitkan kekuatan yang kuat, hati gadis kecil itu masih terlalu lemah menghadapi iblis yang begitu mengerikan. Secara naluriah dia akan merasa takut. Melihat ini, aku tidak ragu lagi. Aku langsung mencengkeram leher bayangan hitam itu. Hanya dengan satu sentuhan, aku merasakan tarikan kuat, seolah-olah ketiga jiwa dan ketujuh ragaku akan ditelan oleh bayangan hantu ini. Alih-alih takut, aku malah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menekan bayangan hantu itu. Di bawah tekananku, tubuh bayangan hantu itu mulai gelisah. Dengan panik ingin melepaskan diri, tapi semua ini sia-sia. Tubuhnya sendiri sudah ditekan oleh pedang panjang ini. Saat ini, menghadapiku, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bayangan hantu yang tadinya hitam, kini perlahan-lahan berubah menjadi merah darah olehku. Ini juga merupakan percobaan pertamaku. Aku bisa mengubah orang biasa menjadi zombie, tapi belum pernah berurusan dengan roh jahat. Tapi jelas, percobaan kali ini berhasil. Jika tidak ada kecelakaan. Tidak lama lagi, bayangan hantu ini akan menjadi budakku. Waktu berlalu setahap demi setahap. Saat ini, waktu terasa sangat lambat. Seluruh bayangan hantu kini sebagian besar telah berubah menjadi merah yang mengerikan. Bahkan pedang panjang di atasnya pun telah kehilangan warna hitamnya dan menjadi merah darah. Hampir selesai. Tetapi tepat ketika aku mengira semuanya akan berjalan lancar, kecelakaan terjadi lagi. Bayangan hantu itu tiba-tiba menunjukkan wajah aslinya yang mengerikan, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Mata hantu merah itu berputar gelisah. Satu sinar merah menatapku lagi. Ini salahmu sendiri, kataku sambil mengulurkan satu tangan. Langsung untuk menggali mata hantu itu. Aku hanya merasakan sensasi lengket, lalu mata hantu itu ternyata dicongkel olehku. Bayangan hantu itu mengeluarkan erangan kesakitan, dan aku langsung memasukkan bola mata itu ke dalam mulutku. Mengunyahnya sebentar lalu menelannya dengan puas. Melihat pemandangan ini, bahkan kepala bayangan hantu itu pun mulai panik. Ia tidak peduli lagi, memisahkan tubuh dan jiwanya untuk melarikan diri dari sini. Mau lari? Jangan mimpi. Aku segera ingin mengendalikan jiwa bayangan hantu itu, tetapi pada saat itu, seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba mulai runtuh, seolah kehilangan semua penopangnya. Sementara bayangan hantu itu tidak berwujud. Ia sepenuhnya dapat mengabaikan ini dan terbang ke permukaan. Aku melirik gadis kecil di sampingku. Setelah menimbang-nimbang, aku memutuskan untuk mengabaikan pengejaran jiwa bayangan hantu itu dan membawa gadis kecil itu pergi dari sini. Meskipun gadis kecil ini telah menjadi pengguna kekuatan darah, jika terkubur di bawah tanah, ia pasti akan mati. Aku menarik gadis kecil itu, lalu membawa Liu Ruyan keluar dari ruang bawah tanah.
Yang juga keluar bersamaku adalah tubuh bayangan hantu itu. Dan pedang panjang yang telah kuciptakan. Teror dari bayangan hantu itu memungkinkannya menyatukan kembali tubuhnya. Mata hantu merah mengaktifkan domain hantu miliknya. Semakin kuat aura membunuh yang digunakan, semakin kuat pula efeknya. Saat ini, sebuah rangkaian informasi muncul di benakku, dan aku telah sepenuhnya menguasai ketiga benda ini. Mata hantu merah itu telah kutelan, dan kemudian ia menjadi bagian dariku. Dari dahiku, muncul gelombang energi yang samar-samar. Dan kemudian pemandangan yang lebih mengerikan muncul. Mata hantu merah yang tadinya menakutkan kini menjadi bagian dariku. Ia tidak parasit padaku, tetapi sepenuhnya menguasai kekuatan mata hantu. Selanjutnya adalah bayangan hantu yang menakutkan. Karena ia tidak berwujud dan jiwa bayangan hantu telah pergi, ia kini kehilangan kesadarannya. Sekarang ini muncul begitu saja dalam diriku dan perlahan menutupi bayangan asliku, menjadi bagian dari diriku. Melihat bayangan menakutkan dan tak terdugaku sendiri, aku sedikit mengernyitkan dahi. Awalnya aku hanya ingin mengubah bayangan hantu menjadi zombiku sendiri. Tetapi aku tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti ini. Dari sekarang, tampaknya ini bukan hal buruk, dan setelah mendapatkan penglihatan hantu, aku terkejut menemukan bahwa tubuh fisikku sendiri menjadi lebih lincah, tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Tampaknya bayangan hantu ini adalah keberadaan yang luar biasa, setidaknya SSG. Selanjutnya, aku mengalihkan pandanganku ke pedang panjang di depanku. Pedang iblis berputar, bilahnya sangat tajam, memancarkan warna merah bintang yang aneh. Seolah-olah darah segar yang tidak pernah mengering. Pedang ini memiliki kekuatan pembunuh yang tak terbatas, dan justru karena kekuatan pembunuh yang kuat ini, sehingga bisa memenjarakan makhluk yang begitu mengerikan. Benar-benar senjata dewa, tetapi harus memiliki niat membunuh yang lebih kuat darinya. Baru bisa menguasainya sepenuhnya, jika tidak cepat atau lambat akan membalas. Aku menyadari hal ini. Tetapi hal ini mudah bagiku, aku bisa sepenuhnya menguasai pedang iblis ini. Terima kasih sebelumnya. Pada saat ini, gadis kecil di samping tiba-tiba berbicara. Awalnya dia sangat takut padaku. Tetapi saat aku memilih untuk menyelamatkannya, gadis kecil itu mengubah pikirannya. Aku akan pergi dari sini. Pergilah juga, kataku santai. Gadis kecil ini secara bersamaan membangkitkan 11 garis darah. Bahkan jika dia bukan dirimu di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang kuat jika diberi waktu. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Maaf sebelumnya, kupikir kamu dan dia sama-sama zombie. Namaku Bai Tianxing. Gadis kecil itu berkata, namaku Jiang Chen. Setelah mengatakan itu, aku langsung menarik Liu Yan dan kemudian pergi dari sini. Kepala hantu itu telah pergi. Tetapi aku tidak berniat melepaskannya begitu saja, bahkan jika hanya tersisa kepala. Mengingat kengeriannya, dia masih mungkin membawa bencana besar. Setelah aku pergi, Bai Tianxing masih menatap ke depan tanpa tujuan. Kemudian dia juga berjalan ke suatu tempat tanpa tujuan. Sambil berjalan, pakaian Bai Tianxing terus tertelan, kulit putihnya dipenuhi berbagai macam tato darah. Terlihat begitu mempesona dan aneh. Kemudian sosok Bai Tianxing tiba-tiba melompat, dan sosoknya benar-benar berubah. Ternyata menjadi seekor phoenix hitam. Aku tidak menyangka akan bertemu orang sekuat ini, bahkan bayangan hantu pun bukan lawannya. Sepertinya aku harus segera meningkatkan kekuatanku, gumam Bai Tianxing. Dia bukan orang yang hidup. Atau dia adalah keberadaan aneh yang ragu-ragu antara hidup dan mati. Hanya saja dia berbeda denganku, aku lebih condong ke arah manusia. Sementara Bai Tianxing lebih condong ke arah iblis. Di sisi lain, gadis kecil itu aneh, dia menyembunyikan kekuatan yang lebih kuat. Tiba-tiba Liu Ruyan berbicara. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku tidak memedulikan perkataan Liu Ruyan. Dengan kekuatanku saat ini, tentu saja aku bisa dengan mudah menemukannya. Rahasia yang tersembunyi di gadis kecil itu, tetapi aku tidak memilih untuk meminjamnya secara langsung karena itu akan terlalu membosankan. Baiklah, bayangan hantu itu ada di mal tepat di depan. Aku mendapatkan mata hantu, yang bisa membuka alam hantu. Alam hantu mencakup radius beberapa mil. Dalam jangkauan alam hantu, aku adalah keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan. Aku bisa menemukan setiap detail tersembunyi. Aku akan melawannya. Liu Ruyan semakin mirip manusia. Aku pernah menderita kerugian dari bayangan hantu sebelumnya, jadi sekarang aku harus mendapatkan kembali muka. Liu Ruyan adalah yang pertama memasuki mal. Saat ini, seluruh mal sangat sunyi. Masih ada bekas darah di tanah, tetapi tidak ada mayat. Ini sangat tidak beres. Mata hantu di dahiku berdenyut dan terus memindai sekeliling. Segera aku mengunci target. Di depan mataku adalah boneka panda raksasa yang bulat. Penampilannya yang bulat memberikan perasaan yang sangat lucu. Tetapi melalui penampilan boneka itu, aku melihat bayangan hantu yang tersembunyi di dalamnya. Itu boneka ini. Tanpa ragu, aku langsung menebasnya. Liu Ruyan di samping juga tidak ragu-ragu. Dia segera memanggil semburan lava, dan tanpa ragu-ragu menyerang boneka panda itu. Seketika, boneka itu menunjukkan ekspresi mengerikan dan menakutkan.
Ia langsung menyerangku yang paling dekat. Seolah-olah boneka itu telah bertransformasi menjadi binatang mayat hidup yang menakutkan, tetapi aku sama sekali tidak peduli. Aku bisa melawannya sekali sebelumnya, jadi aku bisa melawannya lagi sekarang. Pergilah ke neraka. Pedang asal yang memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah-olah bisa memotong segalanya di dunia ini, tanpa keraguan sedikit pun. Boneka panda itu benar-benar hancur berkeping-keping, bahkan bayangan hantu aslinya pun terbelah dua. Lava yang melimpah menyelimuti bayangan hantu, seolah ingin membakarnya sepenuhnya. Mungkinkah itu masih belum mati? Aku melihat bayangan hantu di depanku dengan heran. Bayangan hantu ini, bahkan setelah terbelah dua, bahkan dipanggang oleh lava panas, masih belum menunjukkan tanda-tanda kematian. Sepertinya aku harus bertindak untuk menyerapnya. Bayangan hantu itu masih ingin melarikan diri. Tetapi tekanan menakutkan yang tak ada habisnya langsung menyelimuti bayangan hantu itu. Bayangan hantu itu mulai bergetar hebat. Secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa lolos sama sekali. Bayangan hantu itu mengeluarkan jeritan lagi. Detik berikutnya, bayangan hantu itu, agar tidak diserap olehku, memilih untuk meledakkan diri. Kekuatan yang kuat meledak seketika. Tetapi kekuatan ini sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan padaku dan Liu Ruyan. Tiba-tiba, aku mengerutkan kening. Aku segera menyadari ada yang tidak beres, karena bayangan hantu terakhir sepertinya tidak ingin mati bersamaku. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya untuk menarik iblis-iblis di sekitarnya. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Iblis-iblis dalam jarak puluhan mil sedang berkumpul ke arahku. Mereka mengabaikan sengatan matahari. Targetnya hanya aku. Tak terhitung iblis berkumpul saat ini, menyerbu ke arahku serempak. Tapi aku tidak takut. Iblis seperti itu, mungkin bisa menyebabkan bencana langka di seluruh Long Country. Namun, aku sama sekali tidak takut, dan yakin bisa mengatasinya. Aku berbalik menatap Liu Ruyan dan bertanya. Liu Ruyan tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Melihat ini, aku segera tersenyum santai. Kalau begitu, mari kita bergerak terpisah dan selesaikan iblis-iblis ini. Tanpa ragu, aku dan Liu Ruyan masing-masing menuju satu arah, melancarkan pembantaian. Iblis kelas F sama sekali tidak berarti di depanku. Membunuh mereka semudah meremukkan semut. Terlebih lagi, aku sekarang memiliki pedang lingkaran. Melawannya semakin mudah. Hanya iblis kelas S yang bisa memperlambat langkahku. Membuatku mengerahkan lebih banyak tenaga untuk memusnahkannya. Di sisi lain, Jiang Hai, tempat yang sekarang terasa begitu luar biasa, seluruh orang merasa lebih baik. Sekarang seluruh negara naga sedang dilanda bencana, di mana-mana korban berjatuhan. Tapi hanya Jiang Hai yang berbeda. Jiang Hai adalah tempat berkumpulnya iblis terbesar. Hampir 100.000 iblis telah kutangani. Bagaimana mungkin ini tidak membuatmu senang? Dia sekarang merapikan penampilannya dan bersiap untuk pergi sendiri ke Universitas Sains dan Teknologi Kota Jiang Hai untuk bertemu denganku. Namun, saat dia hendak berangkat, seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa. Bagaimana denganmu? Di area gerbang Jiang Hai, tiba-tiba muncul sejumlah besar iblis, diperkirakan ada 300.000. Suara prajurit yang bergegas sampai ke telinganya. Mendengar itu, dia langsung terpaku. Apa katamu? Ulangi lagi. Berapa banyak iblis?